Ferry Irawan sering ngepel, tak mungkin KDRT Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan akhirnya ikut buka suara soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda. Keluarga mengaku sempat tak percaya Ferry melakukan KDRT kepada istrinya. Adik Ferry mengatakan kalau ia melihat rumah tangga mereka harmonis, bahkan kakaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Ari Satria dan Maya yang merupakan adik Ferry Irawan menggelar jumpa pers terkait kasus sang kakak. Keduanya mengaku sempat tak percaya sang kakak tega berbuat kasar kepada Vena. Ia mengatakan mengetahui rumah tangga Ferry dan Vena selama ini. Selama ini, sang adik beberapa kali ke rumah Vena dan Ferry. Ia mengaku rumah tangga keduanya terlihat harmonis. Ari Satria mengatakan kalau Ferry Irawan sangat menyayangi Vena Melinda, anak-anak sambungnya dan mertuanya. Ari Satria pun juga mengungkapkan perlakuan Ferry ke Vena selama ini. Ia mengaku Ferry membantu pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan Vena Melinda. Saat Ari berkunjung ke rumah mereka, ia melihat Ferry Irawan menyapu, ngepel, buang sampah, mencuci piring hingga menjemur pakaian. Ia menegaskan kalau hal itu dilihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Maka dari itu, ia sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Ferry Irawan melakukan KDRT ke Vena. Yuk, mulai yuk, Rio. Oke, Bang Jepri. Ya, pembangunan Ferry, Bang. Bang Ferry seperti apa? Ya, sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik begitu. Tapi sekali lagi, karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya begitu. Sejauh ini yang dia keluhkan apa, Bang? Maksudnya terkait kondisi psikisnya dia? Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Nah, itu tentu Pak Ferry mendapat pukulan begitu loh. Tetapi sekali lagi, Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa Bang minta penahanan ditangguhkan, Bang? Kenapa minta penahanan ditangguhkan, Bang? Atas dasar apa, Bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik, melakukan kooperatif. Yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah, sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya, begitu. Ini apa minta, Bang? Sampai sekarang depresi nggak sih, apa gimana? Stres nggak sih? Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan Ibu Vena, benar nggak, Bang? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan. Bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, kemarin kan keluarga dari Mas Ferry datang, ibunya ke rumah Mbak Ferry tapi tidak dibukakan pintu. Mas Ferry sendiri tahu nggak? Ya, belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah, saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Makanya ibunya memutuskan untuk
datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian, begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah, begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari Ibu V. Tidak ada yang bisa ngatur itu sepenuhnya hak dari Ibu V, begitu loh. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry maunya ada perdamaian nih Bang, maksudnya. Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak, sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin 1 kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai, begitu loh. Nah, ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian, begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan, begitu. Bang, tapi kemarin juga orang tuanya Mami juga ngomong katanya kalau mau cerai ya nggak apa-apa, cerai aja, saya juga mendukung aja gitu. Kalau itu memang yang terbaik gimana tuh Bang? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah baik-baik, tidak menimbulkan masalah-masalah, begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra, begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya, ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasrah aja Bang terkait rumah tangganya Bang. Maksudnya kalau memang harus berakhir ya udah berakhir gitu Bang. Iya, tentu Pak Ferry sekali lagi, tadi kan saya katakan, menginginkan kalau memang bisa diperbaiki. Tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya berpisah baik-baik, begitu loh. Itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya kalau memang bisa berpisah secara baik-baik. Itu aja. Jika berpisah, harta gunung gininya gimana Bang? Ada pembicaraan? Itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya. Nanti itu, ini kan belum ada gugatannya juga ya. Bang, tapi sebagai kuasa hukum ada kejanggalan nggak sih Bang dalam kasus ini Bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih dalam kasus ini Bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti, itu semua akan diuji di pengadilan. Cuman begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang, kan begitu. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan, tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah? Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu loh. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah, begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Fi. Bang, kemarin Tapi kan perasaan Pak Ferry sendiri ke Bu Fi masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Kalau saya Ferry akan membongkar kasusnya Atala yang Bogor Bang. Enggak. Begini ya.
Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan, ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry Bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya Bang mau seperti apa Bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan, ya, sekali lagi dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu. Komunikasi Ferry dengan ibu sendiri gimana? Ibu siapa? Ibunya Mas Ferry sendiri. Kandungnya. Katanya kan komunikasi melalui pengacara dan kakak juga. Ya tentu komunikasi melalui kami, tim kuasa hukum, lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi, begitu. Itu aja komunikasinya. Tapi ada curhat nggak Bang dari keluarga, maksudnya yang adiknya kemarin ngunjungin gitu? Kebetulan kemarin pada waktu berkunjung yang mendampingi anggota kita, saya sudah ada di Jakarta, begitu. Jadi sekarang bukannya sama Mbak Ferry belum ketemu lagi nih Bang? Belum ada ketemu. Udah? Oke. Oke, guys. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Stasi lem. Belum. Ini kan ada video. Ada video. Bang, silakan Bang. Sik. Tahu nih. Kok kita tahu santai ya? Belum siap. Ada yang belum siap. 5 menit lagi jam 6 pas. Ya Allah. Jadi langsung Bang. mau ditunda atau? Nah, langsung Bang. Anggi nih macam-macam aja Anggi. Ayo Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Tentunya agenda hari ini adalah menjawab pernyataan atau press conference daripada Vena Melinda dan kuasa hukumnya kemarin. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga saya selaku kuasa hukum keluarga dan kebetulan ada adik-adiknya Mas Ferry juga ingin mengklarifikasi juga, ya, kenapa sih atau ada apa sih kok mamahnya Mas Ferry, ya, yang baru saja sembuh itu mendatangi rumah Vena. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas, ya. Mungkin bisa disampaikan langsung melalui Mbak Maya. Enggak, oh yang kemarin ya, yang kemarin ikut Mas Ari. Silakan Mas Ari. Mas Ari kemarin ini ikut mengantarkan Mami ke rumah Mbak Vena ya? Iya. Oke, silakan. Apa sih maksud dan tujuannya Mama sampai datang ke rumah Mbak Vena? Oke, jadi yang pertama Bang, boleh kencang lagi? jadi gini, maksud tujuannya Mami datang ke rumah Vena itu sebetulnya udah lama ya. Jadi waktu tanggal 8 itu sebetulnya udah mencari tahu sebetulnya ada apa sih, kejadian apa sih gitu. Tapi karena Mami memang kondisinya lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk bertemu sama Vena, dan akhirnya baru pada kesempatan kemarin itu Mami baru pulih. Sebetulnya belum pulih banget ya, cuman berusaha untuk dengan itikat baik, dengan berusaha semampunya Mami itu datang ingin mengetahui secara langsung, tapi kan memang pas nyampe di sana Venanya tidak ada gitu ya. Taunya Vena nggak ada dari mana?
Jadi waktu pas datang itu, Mami ketemu dengan orang rumahnya. Jadi ketemu orang rumahnya, ditanya Vena ada atau enggak. Akhirnya orang rumahnya itu sempat masuk ke dalam, terus keluar lagi bilang Vena tidak ada. Oh, jadi Mami ketemu sama orang rumahnya, nggak ketemu Vena ya? Tidak ketemu Vena, jadi katanya tidak ada. Jadi akhirnya Mami memutuskan untuk pulang, itu aja sih. Oke. Jadi maksud dan tujuannya Mami itu mau ketemu Vena. Mau ketemu Vena. Pertanyaan saya, ada nggak menghubungi Vena sebelum datang kemarin hari Minggu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Jadi gini, kan Mami itu kan tidak bisa komunikasi sama Vena ya kan, dan memang tidak bisa komunikasi sama Vena karena kan memang tidak direspon juga. Akhirnya Mami itu memutuskan untuk datang sendiri tanpa paksaan atau tanpa disuruh siapapun. Jadi Mami memang punya keinginan untuk bertemu dengan Vena. Bukan Mas Ferry yang nyuruh minta tolong, nih datengin Vena. Nggak ada disuruh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh Mami untuk bertemu sama Vena, tidak ada. Jadi memang keinginan Mami ya? Memang keinginan Mami. Oke. Terus saya juga kemarin kan dari luar kota nih. Saya mau tanya, kemarin kalau saya nggak salah, saya dapat informasi dari pemberitaan bahwa pengacaranya Vena itu menyatakan ini orang sudah mau cerai, tidak perlu berkomunikasi lagi. Itu betul nggak? Ada statement itu dari kuasa hukumnya Vena, betul? Ada statement itu? Nggak, kita tanyakan mereka pasti meliput. Ada statement itu ya? Ada kan? Karena nggak dijawab pun saya melihat ada. Pertanyaan saya ya kepada kuasa hukumnya Vena yang senior, yang terkenal, yang terhebat itu, atas dasar apa dia menyampaikan bahwa kedua pihak orang yang mau bercerai atau pasangan suami istri yang mau bercerai tidak perlu lagi berkomunikasi? Atas dasar apa dia menyampaikan hal seperti itu? Tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin masih junior ini, ada nggak di undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami dan seorang istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Coba ditunjukkan kepada saya. Mungkin pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi bagi orang-orang yang mau bercerai. Itu satu. Kedua, saya juga mendengar kemarin ya bahwa seorang ibu yang tulus, ya, seorang ibu usia 76 tahun baru sembuh sakit, yang tulus bergerak mendatangi rumah anak mantunya untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin, kalau memang anak mami salah, Ferry salah, mami siap minta maaf atas nama Ferry. Ya, itu niat baiknya seorang mami yang disampaikan langsung juga kepada saya. Tapi kenapa seolah-olah kuasa hukum dari pihaknya Vena malah mengolok-olok? Pakai ngapain lah ibu-ibu datang, bawa media, bawa teman-teman? Ini kan nggak pantas. Ya, artinya sampai juga dikatakan nggak perlu berkomunikasi lagi. Ini artinya memutus silaturahmi. Ini pendapat saya. Ya, yang dimana kita ketahui sampai detik ini Ferry dan Vena itu masih suami istri. Tercatat di langit dan di bumi mereka masih suami istri. Kenapa dihalangi? Kenapa dilarang? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Saya sebagai kuasa hukum keluarga mempertanyakan juga atas dasar apa dan kapasitasnya apa kuasa hukum Vena melarang ya keluarga bertemu atau melarang untuk berkomunikasi. Sementara yang kita ketahui bersama-sama, ya, saya yakin teman-teman juga sering meliput kan kasus-kasus selebriti, kasus perceraian. Saya mau tanya, diutamakan nggak komunikasi dalam kasus perceraian? Diutamakan.
dalam agenda apa? Agenda mediasi. Gitu loh. Jadi saya heran kalau ada seorang pengacara senior yang menyatakan orang sudah mau cerai tidak usah berkomunikasi lagi. Gitu. Jadi tolonglah gitu loh. Abang saya itu berbicara saja fokus kepada KDRT. Toh Ferry juga sudah masuk kok sekarang. Mau ngapain lagi? Ngomong-ngomong misalnya kemarin ada lempar isu Ferry mengancam begini begitu. Saya yakin Ferry juga nggak bodoh. Kalau sesuai apa yang di pemberitaan yang saya lihat bahwa Ferry mengancam kalau nggak mau diajak berhubungan suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan ya, akan menyebarkan foto atau video. Ya, Iya, enggak artinya apa di pemberitaan? Tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Pasti Ferry berurusan hukum, undang-undang ITE. Jadi sudahlah, stop. Artinya melempar isu masalah ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu lagi saat ini masalah ada ancaman. Kalau memang ada ancaman, silahkan laporkan. Jangan membangun isu, membangun opini publik yang negatif terhadap Ferry. Ferry udah masuk, mau diapain lagi sih? Gitu loh. Bo yang pinter gitu kan? Yang pinter yang bener-bener aja. Jangan mengklaim dirinya pinter, tapi apa yang dia perbuat, ya seperti tadi saya pertanyakan, apa dasarnya orang dilarang untuk berkomunikasi? Kurang lebih begitu dari saya. Bang, sikap keluarga terkait statementnya kemarin mengenai adanya video atau foto tanpa busana yang akan disebar, apakah ada sikap dari keluarga, Bang? Agak kenceng. Ya kalau dibilang ada dengar kemarin tuh agak kaget ya. Soalnya saya pikir nggak mungkin Ferry akan melakukan hal sebodoh itu ya. Yang tadi udah disampaikan sama Bang Sunan. Karena itu kan yang bagi yang menyebarkan atau yang mengedarkan itu kan ada undang-undang ITE. Itu aja sih, dan saya nggak percaya Ferry akan melakukan hal seperti itu. Tapi sikap keluarga terkait pernyataan itu, apakah akan mencoba menempuh hal lain gitu, Bang? Atau meminta klarifikasi kepada VM gitu terkait statement itu? Iya, makanya justru saya selaku kuasa hukum keluarga, dia yang melempar pernyataan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan ya silahkan laporkan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya mendukung. Kenapa? Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh atau ada dugaan pelanggaran hukum. Silahkan tempuh upaya hukum. Ya. Dan tadi Mas Ari, apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia itu kan udah ya dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya Mas bisa ngomong sayang banget sama Vena. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini benar-benar sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu? Ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu
jelek lah atau negatif lah, tapi kemana kebaikan Ferry itu yang selama ini dilakukan kepada Vena dan keluarganya? Apakah memang udah dihilangkan atau memang sudah dilupakan? Kebaikannya itu kayak apa sih Mas? Yang Mas tahu aja, nggak lebih nggak kurang. Kebaikannya ya dari mulai menyayangi Vena, Vania, baik Atala ataupun Mami Ayu, ya contohnya gini, dia kan ya pokoknya banyak lah bagaimana dalam satu keluarga itu saling menyayangi itu saya ngelihat gitu loh. Apa yang Mas lihat? Ya kan dia kan sayang sama Vania, baik dia mandiin ataupun nganter sekolah gitu. Itu yang Mas lihat ya? Ya. Apalagi yang Mas lihat? Ya baiklah, dalam hubungan suami istri ya kita udah lihat lah bagaimana Ferry baiknya ke Vena gitu. Banyak banget bukannya. Apapun diusahakan untuk menyenangkan pasangan itu, saya tahu banget ya. Ferry itu seperti Mas apa. bilang banyak, kasih contoh aja apa saja. Kan banyak nih, kasih contoh apa saja banyak nih. Jadi ya yang Mas tahu Mas lihat, nggak lebih nggak kurang. Oke, ya apa yang diinginkan Vena kayak gitu. Jadi diturutin gitu loh. Dia Apa contohnya? mungkin ya dia pengen makan ini, pengen sesuatu itu. Ya contoh kayak kemarin lah, dia bikin surprise untuk Vena ulang tahun itu kan tanpa diketahui sama Vena ya kan. Jadi dia berusaha bagaimana istri saya itu senang. Jadi dia inisiatif sendiri, dia bikin surprise kayak gitu loh. Kalau nggak salah kan saya dapat info juga Mas Ferry itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga kan? Ya itu juga salah satunya. Enggak, Mas itu dapat info atau Mas lihat Bukan, langsung? Kalau itu saya lihat langsung. Saya lihat langsung apa? karena Memang pekerjaan rumah karena tangga saya apa? lagi ada di situ. Jadi baik dia menyapu, ya saya bilang mengepel, angkat jemuran. Ya contohnya seperti itu. Mas lihat langsung ya? Lihat langsung ya. Bagaimana udah suami istri lah. Memang itulah yang dibilang harus saling mengisi ya seperti itu. Masuk buang sampah dan ke pasar. Iya. Termasuk buang sampah dan Buang ke pasar. sampah dan iya ke pasar pun Ferry untuk belanja dia yang lakuin itu. Oke. Karena Tapi saya udah lihat konfirmasi belum sih Mas ke Mas Ferry nih mengenai tuduhan yang kemarin dari pihak sana gitu, katanya mengancam Mas Ferry akan menunjukkan video-video kayak gitu. Itu udah nanya langsung ke Mas Ferry-nya belum? Mas Ferry menyangka atau bagaimana? Iya. Saya rasa begini ya, simpel sekali. Mas Ferry saat ini sedang ditahan kan? Handphonenya ada di mana? Pengacaranya. Hah? Pengacaranya. Di pengacaranya. Iya. Silakan saja kalau memang ancaman itu ada, ya itu kan bisa dilaporkan, ya. Dan orang biasanya ngancam itu meninggalkan jejak. Silakan saja dilaporkan. Jadi jangan membangun opini publik negatif terus. Sementara kebaikan Mas Ferry selama ada 6 bulan ya mereka menikah. Lebih. Nah, taruhlah sekian bulan itu kayak seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jadi jangan cuman yang jelek-jeleknya aja yang dilemparkan isu dan belum tentu benar ya. Itu. Kenapa nggak cerita? Iya sih sejahat-jahatnya Ferry, tapi dia sayang, ngurusin saya, ngepel rumah saya, jaga nyuciin angkat jemuran. Kenapa nggak diceritain? Gitu loh. Ini kan mesti. Ya sebenarnya kita juga nggak mau cerita ini ya. Kita juga sebenarnya nggak mau menceritakan, oh gue nih baik loh, gue begini, nggak mau. Gitu loh. Tapi karena dari pihak sana selalu ya menyerang dengan opini-opini atau isu-isu yang negatif, ya maka tidak ada salahnya kalau dari pihak keluarga menyampaikan ya tidak sepenuhnya benar. Ada juga kok kebaikannya Ferry terhadap Vena seperti A, B, C, D yang baru saja dijabarkan sama Mas Ari yang kebetulan dia melihat langsung gitu loh. Berarti pernyataan kemarin bisa dibilang itu tidak mungkin Ferry lakukan, ada pernyataan dari Ferry tidak mungkin. Ya kan kalau dari pihak keluarga tentunya mereka tidak tahu dan mereka tidak percaya. Ya. Nah, silahkan saja yang merasa itu membuktikan.
Sederhana kok, simpel. Toh udah didampingi sama pengacara hebat. Suruh buktikan saja ancaman-ancaman itu, laporin aja lagi. Sederhana kan? Gampang gitu. Nggak usah pakai ribet, nggak usah banyak bacot lah. Kalau memang ada buktinya, laporin aja. Bang, berarti pihak keluarga Mas Ferry masih nggak percaya, padahal Vena itu kan udah menceritakan secara gamblang kronologi terus sambil menangis juga dia. Kenapa mungkin pihak keluarga masih belum percaya? Kronologi yang mana? Kronologi kejadian KDRT yang berulang kali dilakukan dan sangat sadis. Gimana Bang? Pihak keluarga iya. Apakah masih belum percaya itu yang disampaikan Vena Melinda? Kita cuman bisa bilang sementara sejauh ini ya belum bisa dipercaya, karena kita balik yang masalah menyebarkan aib itu. Kalau menurut saya, tipikal kakak saya itu selalu menjaga aib pasangannya. Bagaimana aib yang kecil saja bisa dia tutup, apalagi aib yang besar. Mungkin gak sih kalau aib kecil itu ditutup, terus aib besar dia buka? Jadi buat saya itu sebenarnya ya gak make sense lah gitu loh. Dan saya yakin banget kalau kakak saya gak seperti itu. Masih banyak kebaikannya dia, dan dia bukan tipikal yang suka menggosip pasangannya, menceritakan mengenai pasangannya, kekurangannya ke keluarga, bahkan selalu kelebihannya yang dia ceritakan. Hampir tidak ada kekurangan yang dia ceritakan kepada kami semua. Jadi saya berharap ya masyarakat juga akhirnya bisa melihat nanti mana yang benar, mana yang salah. Dan kita nggak pernah menganggap karena itu orang yang tidak tidak baik atau apa. Kita selalu menyatakan bahwa Ferry itu orang yang baik, karena selalu hal-hal yang bahagia yang ditunjukin oleh kakak saya, dan bahkan mereka berdua yang saling gendong-gendong dan semuanya. Jadi aneh aja gitu dengarnya aku. Kalau nggak salah juga Mami kemarin ngomong ya, bahwa mereka berdua pergi untuk ke luar kota itu, mereka pamit ya sama Mami ya? Pamit. Teleponan sama Mami ya? Pamit, selalu pamit. Setiap pagi Ferry mau ngantar Fania pun selalu teleponan sama kita semua. Udah mau ngantar Fania nih, kita udah selesai ngantar Fania, udah ngantar Fania nih gitu. Jadi setiap hari ada obrolan namanya sama keluarga ya. Dan 3 bulan terakhir ada nggak pihak keluarga mendengar curhatan dari Ferry atau dari Vena yang aduh lagi ribut nih, yang kira-kira bisa mengarah ke KDRT? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Mbak Maya, tapi kan Mbak Maya sebagai perempuan yang mungkin melihat perlakuan yang dilakukan Mas Ferry terhadap Mbak Vena, kan kalau diceritakan kan yang tadi saya sebutkan sadis, gimana mungkin sebagai perempuan nih merasakan misalkan di posisi yang sama seperti apa mungkin? Ini kan Mbak Maya terus artinya belum percaya kejadian itu, gimana Mbak Maya? Jadi gini, kalau saya sebagai perempuan, mana sih ada yang setuju sama yang namanya KDRT? Ya. Sejauh ini, alhamdulillah juga ya nggak alamin gitu loh. Tapi menurut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, kita harus tetap ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu gitu. Jadi bukannya saya nggak percaya atau gimana, saya yakinlah semua itu nanti biar di pengadilan aja kita mengikuti prosesnya. Kalau yang namanya percaya atau nggak percaya itu kan memang balik ke masing-masing orang. Tapi kita sebagai keluarga sendiri ya nggak percaya kakak kami seperti itu, karena di track recordnya sebenarnya nggak ada KDRT itu. Ya cuman kan ya itulah orang tahunya seolah track recordnya dari pertama 1, 2, 3 dan sekian itu jejaknya ya seperti itu gitu loh. Ya kita mah cuma bisa bilang ya udahlah biarkan saja, nanti juga lama-lama berlalu. Toh semua yang namanya kebaikan itu akan ditunjukkan juga pada akhirnya nanti. Lalu buat apa kita juga sekarang berkoar-koar buat yang jangan gitu sama mama kita, kalau kita nggak kayak gitu, jadi biarin aja waktu yang berjalan. Nggak patut juga kayaknya kalau kita buang-buang waktu di situ untuk hanya sebuah pembuktian gitu loh, bahwa
sama kami jahat, sadis dan sebagainya. Hukum kan ada dan sedang berjalan. Biar saja ikuti prosesnya. Kita juga nggak menentang hukum yang sedang berjalan dan berlaku. Nah, makanya nggak mau yang mendahulukan itu semua lah. Mbak, kan Mas Ferry ini udah 3 minggu di Polda Jawa Timur. Kan Mas Ferry udah hampir 3 minggu di Polda Jawa Timur. Dari keluarga ada rencana mau jenguk atau enggak? Apa sudah jenguk? Sudah dari sana. Kalau responnya Mas Ferry gimana menghadapinya? Kenapa? Keadaannya Mas Ferry dan responnya mungkin seperti apa? Terakhir waktu besok kemarin. Sejujurnya kita tuh besok tuh nggak bisa lama, mungkin hanya waktu 5 menit sampai 10 menit. Yang penting kita hanya tahu keadaan dia baik-baik saja, itu bagi kita udah cukup. Dan keadaannya baik-baik saja. Baik dalam kondisi fisik tertekan itu pasti, tapi kita nggak mau ngasih hal-hal yang negatif sama kakak kita. Kita tetap kasih semangat, percaya bahwa yang namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kebenaran itu akan terungkap pada akhirnya nanti. Jadi saya cuma kasih semangat, bawain makanan, bawain kesukaannya, ya udah sekedar itu aja. Tapi saya sedikit melihat ada tanda-tanda kayak sakitnya tuh kayak mau kumat, tapi aku sudah bilang jangan sampai sakit, harus jadi orang yang kuat. Ini semua cobaan dan cobaan itu akan dilewati pada akhirnya nanti. Dari juga masih bawa asam kamu gitu. Katanya asam lambungnya kamu ya Mbak? Ya asam lambung kamu sih wajar-wajar aja. Asam lambung kamu itu kan yang namanya kita banyak pikiran, kita kurang makan, banyak aktivitas yang nggak sesuai apa yang kita asupan gizinya ke tubuh, semua juga bisa terjadi gitu. Saya juga kalau lagi banyak pikiran, asam lambung saya bisa kumat. Tapi saya tetap bilang minum obat, makan yang baik, jaga kesehatan, karena kita akan menghadapi segala situasi yang unpredictable ke depan. Jadi membutuhkan stamina yang kuat. Saya mau tanya Mbak, kemarin waktu ketemu ngobrol sama Mas Ferry berarti ya, ada nggak yang ngomong, aduh gua nyesel nih, gua nyesel gituin Vena, ada nggak? Tidak ada membahas masalah itu lagi, lebih yang ke depannya. Yang pasti dia, yang saya ingat, dia itu sayang banget sama Vena gitu. Hampir setiap saat kita ketemu dia selalu bilang, aku sayang banget nih sama Vena, katanya seperti itu. Jadi kayaknya kalau tanda-tanda yang berbuat suatu kejahatan sebegitu yang menurut berkabar itu diceritakan sungguh amat kejam dan sadis, luar biasa. Kak, kemarin yang pas respon kata Vena Melinda sendiri, Kak Ferry pernah melakukan KDRT di rumahnya di lantai 2. Itu gimana Pak? Kita tidak pernah mendengar cerita masalah itu. Kita selalu mendengar cerita yang baik. Ya mudah-mudahan itu juga nggak ada ya. Ya hanya Allah dan mereka yang berdua lah yang tahu. Nah, kemarin ketemu 3 bulan belakangan ini katanya Mas Ferry sendiri tidak menafkahi. Tidak menafkahi. Itu nanti kita buktikan di sidang perceraian, kita buktikan. Oke, terakhir. Nggak di sini kita jawab. Berarti Mas Ferry terima disiap di gugat cerai sama Vena Melinda. Kemarin gimana? Udah siap. Oh, udah siap. Jadi kabar gembiranya dari Mas Ferry, dia siap ya, dia siap bercerai. Gitu. Tapi tidak memutus silaturahmi kan? Tidak. Mas Ferry sudah pasrah, artinya itu seperti apa Mbak ungkapannya waktu itu mungkin? Pasrah dalam keadaan ini atau seperti apa? Pasrah dalam arti mengikuti alurnya saja harus kemana. Jadi dia nggak yang mencoba untuk selalu defense atau apa, ya berharap dari pihak Venanya sendiri mengingat segala kebaikan yang sudah saya lakukan selama ini, ketulusannya, sayangnya, semuanya lah. Jangan hanya keburukannya yang selalu ditonjolkan. Paling nggak kebaikannya juga perlihatkan lah. Harus diakui lah. Ya, kan? ada kok. Jadi ini menarik nih. Tadi ada teman-teman media yang tanya Ferry itu seolah-olah sadis, seolah-olah kasar. Ini pertanyaan saya gini, kita sama-sama tahu dalam arti kata sadis ya. Sadis itu ketika seorang begal merampas
motor korbannya tuh dibacok, ya dianiaya sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal dunia. Nah, pernyataan sadis itu sadis yang bagaimana sih? Yang disampaikan oleh pihak mereka, sadisnya itu seperti apa sih? Saya sih nggak melihat tuh ya. Saya nggak melihat Vena itu babak belur banyak jahitan. Saya tidak melihat Vena itu cacat seumur hidup. Jadi sadis yang dimaksud tuh sadis yang seperti apa? Gitu. Kata-kata sadis ini kan agak berbeda levelnya dengan hal-hal yang biasa gitu. Seperti kayak membangun opini atau menyebutkan Ferry sadis, gitu kan? Padahal sidang belum dimulai, padahal ketok palu juga belum, gitu. Tapi Mas Ferry masih ada harapan untuk kembali nggak sih Mbak? Atau memang udah deh, serah mau gimana juga atau gimana Mbak? Kan udah siap cerai. Udah siap. Ya, kayaknya kalau untuk kembali, yang saya lihat karena udah sebegini seolah kita nggak bilang dizolimin ya, tapi opini publik yang terbentuk tuh luar biasa buat dia terkumpul. Mungkin nggak ada ya niatan untuk balik. Jadi ya udah aja. Berarti udah mantap ya, kalau kemarin sebelumnya masih berharap dan meminta untuk kembali gitu, tapi sekarang udah mantap benar-benar. Ya, seperti itu. Kalau Mbak Maya, perlengkapannya Mas Ferry itu sudah ditangani kuasa pada kantor saya. Boleh sih ya. Apa? Telepon saya mana? nggak masuk lagi. Itu dulu, ini masih seputar kemantapan Mas Ferry untuk berpisah bercerai. Ini kita tunjukin. Jadi kemarin ya, ini adalah satu bukti bahwa Mas Ferry sudah mantap ya. Kalaupun ada perceraian, dengan dia sudah menandatangani surat kuasa terhadap kantor hukum saya. Kasih lihat. Untuk menangani kasus perceraian Iya, ya Bang? betul. Satu tahan kiri dulu. Sebelah kanan. Tengah Mbak Maya. Ini adalah bukti bahwa Ferry sudah mantap. Dia menandatangani surat kuasa ke kantor hukum saya untuk menangani proses perceraian. Per tanggal berapa itu? 30 ya? Ya, hari Senin. Tapi sudah dimasukin gugatan cerai nggak sih Bang? Udah masuk belum gugatan cerai dari sana? Kita ini kan nunggu. Kan yang berkeluar-keluar, kita siapin gugatan ini kan bukan pihak kita. Pihak kita dari awal nggak ada kepingin cerai, betul Mbak? Pihak sana terus, jadi silakan ditanyakan kepada sana. Kalau saya, yang pasti karena Mas Ferry sudah mantap, saya akan beradu bukti di persidangan perceraian besok. Nanti besok Pak. Nggak sidang. Gugatannya belum masuk. Sidang. Gugatannya belum masuk kan Bang? Saya nggak tahu. Iya. Tapi dari pihak Ferry akan ada pembelaan nggak sih Bang, upaya pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang nggak benar? Oh ya pasti nanti di persidangan kan pasti nanti akan terang benderang dan fakta yang berbicara. Makanya ada istilah fakta persidangan. Kalau sekarang ini masih tersangka dan naik lagi levelnya di pengadilan terdakwa. Nah disitulah nanti beradu semua kebenarannya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa. Makanya saya bilang daripada banyak bacot bangun opini publik, lebih baik fokus saja nanti di proses persidangan pidananya maupun di proses persidangan perceraian, gitu. Dan mungkin saya mau pesan nih sama majelis hakim nanti yang menangani gugatan cerai, baik nanti dari pihaknya Vena. Saya cuma mau tanya, apa betul saat ini ya persidangan perceraian itu sudah tidak boleh lagi orang suami istri mau bercerai ya untuk berkomunikasi. Kalau memang seperti itu ya pasti kita juga patuh ya, kita patuh sama pengadilan. Pokoknya tapi adaptasinya Mas Ferry sendiri gimana sih? Apa? Adaptasinya selama di sana gimana, kan kita biasa di sini hidup di rumah. Adaptasi biasa aja sih ya, dia lebih fokus. Sebenarnya kalau di posisi kakak saya pasti akan nanya, ini semua kakak
lagi dia menyerahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kemudian dia kedua menyerahkan sama hukum yang berlaku dan jadi mengikuti alurnya saja proses. Kalau adaptasi, kalau ini gimana, kita juga semua akan beradaptasi kalau kita ditaruh dimanapun. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dan alhamdulillah proses adaptasinya itu berjalan dengan baik. Berat badan turun atau gimana? Pasti berat badan turun. Kelihatannya kurus. Ya, kurus, lebih kurus. Oke. Ya makan ya mungkin makan, tapi yang namanya punya pikiran. Ya pasti. Ya, yang penting kabar gembiranya Mas Ferry masih sehat dan mantap untuk bercerai ya. Ya. Nah, itu kabar gembiranya dari pihak keluarga. Oke. Makasih Bang. Ferry Irawan sering ngepel, tak mungkin KDRT Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan akhirnya ikut buka suara soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda. Keluarga mengaku sempat tak percaya Ferry melakukan KDRT kepada istrinya. Adik Ferry mengatakan kalau ia melihat rumah tangga mereka harmonis, bahkan kakaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Ari Satria dan Maya yang merupakan adik Ferry Irawan menggelar jumpa pers terkait kasus sang kakak. Keduanya mengaku sempat tak percaya sang kakak tega berbuat kasar kepada Vena. Ia mengatakan mengetahui rumah tangga Ferry dan Vena selama ini. Selama ini, sang adik beberapa kali ke rumah Vena dan Ferry. Ia mengaku rumah tangga keduanya terlihat harmonis. Ari Satria mengatakan kalau Ferry Irawan sangat menyayangi Vena Melinda, anak-anak sambungnya dan mertuanya. Ari Satria pun juga mengungkapkan perlakuan Ferry ke Vena selama ini. Ia mengaku Ferry membantu pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan Vena Melinda. Saat Ari berkunjung ke rumah mereka, ia melihat Ferry Irawan menyapu, ngepel, buang sampah, mencuci piring hingga menjemur pakaian. Ia menegaskan kalau hal itu dilihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Maka dari itu, ia sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Ferry Irawan melakukan KDRT ke Vena. Yuk, mulai yuk, Rio. Oke, Bang Jepri. Iya, Perkembangan Ferry, Bang. Bang Ferry seperti apa? Ya, sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik begitu. Tapi sekali lagi, karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya begitu. Sejauh ini yang dia keluhkan apa Bang? Maksudnya terkait kondisi psikisnya dia? Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Nah, itu tentu Pak Ferry mendapat pukulan begitu loh. Tetapi sekali lagi Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa Bang minta penahanan ditangguhkan Bang? Kenapa minta penahanan ditangguhkan Bang? Atas dasar apa Bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik, melakukan kooperatif. Yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah, sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya, begitu. Ini apa minta Bang? Sampai sekarang depresi nggak sih apa gimana? Stres nggak sih? Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik.
Dari Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan Ibu Vena, benar nggak Bang? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan, bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, kemarin kan keluarga dari Mas Ferry datang, ibunya ke rumah Mbak Ferry tapi tidak dibukakan pintu. Mas Ferry sendiri tahu nggak tentang hal ini? Ya belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik, makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian, begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari Ibu V. Tidak ada yang bisa ngatur itu sepenuhnya hak dari Ibu V, begitu loh. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry maunya ada perdamaian nih Bang, maksudnya. Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak, sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin 1 kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai, begitu loh. Nah ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian, begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan, begitu. Bang, tapi kemarin juga orang tuanya Mami juga ngomong katanya kalau mau cerai ya nggak apa-apa, cerai aja sih, juga mendukung aja gitu. Kalau itu memang yang terbaik gimana Bang? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah baik-baik, tidak menimbulkan masalah-masalah begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya, ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasrah aja Bang terkait rumah tangganya Bang. Maksudnya kalau memang harus berakhir ya udah berakhir gitu Bang. Iya, tentu Pak Ferry sekali lagi tadi kan saya katakan menginginkan kalau memang bisa diperbaiki, tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya berpisah baik-baik begitu loh. Itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya kalau memang bisa berpisah secara baik-baik. Itu aja. Jika berpisah, harta gunung gininya gimana Bang? Ada pembicaraan itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya. Nanti itu ini kan belum ada gugatannya juga ya. Bang, tapi sebagai kuasa hukum ada kejanggalan nggak sih Bang dalam kasus ini Bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih dalam kasus ini Bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti, itu semua akan diuji di pengadilan. Cuman begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang, kan begitu. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan, tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah? Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu loh. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah, begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Fi. Bang, kemarin kan Pak Ferry sendiri kalau Bu Fi masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah.
alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan, kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian, ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Kalahnya Pak Heri akan membongkar kasusnya Atalayan Bogor, Bang? Enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan, ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry Bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya Bang mau seperti apa Bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan, ya sekali lagi dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu. Komunikasi Ferry dengan ibu sendiri gimana? Ibu siapa? Ibunya Mas Ferry sendiri kan, katanya kan komunikasi melalui pengacara dan kakak juga komunikasi. Ya tentu komunikasi melalui kami, tim kuasa hukum, lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi, begitu. Itu aja komunikasinya. Tapi ada curhat nggak Bang dari keluarga maksudnya yang adiknya kemarin ngunjungin gitu? Kebetulan kemarin pada waktu berkunjung yang mendampingi anggota kita, saya sudah ada di Jakarta, begitu. Jadi sekarang bukannya sama Pak Ferry belum ketemu lagi nih Bang? Belum ada ketemu. Udah? Oke, guys. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Stasi lem. Belum. Ini kan ada video. Oh, ada video. Bang, silakan Bang. Sik. Tahu nih. Kok kita tahu santai ya? Belum siap. Ada yang belum siap. 5 menit lagi jam 4. Ya Allah. Jadi langsung Bang. Mau ditunda atau? Nah, langsung Bang. Anggi nih macam-macam aja Anggi kan. Ayo Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Tentunya agenda hari ini adalah menjawab pernyataan atau press conference daripada Vena Melinda dan kuasa hukumnya kemarin. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga saya selaku kuasa hukum keluarga dan kebetulan ada adik-adiknya Mas Ferry juga ingin mengklarifikasi juga, ya, kenapa sih atau ada apa sih kok mamahnya Mas Ferry, ya, yang baru saja sembuh itu mendatangi rumah Vena. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas, ya. Mungkin bisa disampaikan langsung melalui Mbak Maya. Enggak, oh yang kemarin ya, yang kemarin ikut Mas Ari. Silakan Mas Ari. Mas Ari kemarin ini ikut mengantarkan Mami ke rumah Mbak Vena ya? Iya. Oke, silakan. Apa sih maksud dan tujuannya Mama sampai datang ke rumah Mbak Vena? Oke, jadi yang pertama Bang, boleh kencang lagi. jadi gini,
maksud tujuannya Mami datang ke rumah Vena itu sebetulnya udah lama ya. Jadi waktu tanggal 8 itu sebetulnya udah mencari tahu sebetulnya ada apa sih, kejadian apa sih gitu. Tapi karena Mami memang kondisinya lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk bertemu sama Vena, dan akhirnya baru pada kesempatan kemarin itu Mami baru pulih. Sebetulnya belum pulih banget ya, cuman berusaha untuk dengan itikat baik, dengan berusaha semampunya Mami itu datang ingin mengetahui secara langsung, tapi kan memang pas nyampe di sana Venanya tidak ada gitu ya. Taunya Vena nggak ada dari mana? Jadi waktu pas datang itu Mami ketemu dengan orang rumahnya. Jadi ketemu orang rumahnya, ditanya Vena ada atau enggak. Akhirnya orang rumahnya itu sempat masuk ke dalam, terus keluar lagi bilang Vena tidak ada. Oh, jadi Mami ketemu sama orang rumahnya, nggak ketemu Vena ya? Tidak ketemu Vena, jadi katanya tidak ada. Jadi akhirnya Mami memutuskan untuk pulang, itu aja sih. Oke, jadi maksud dan tujuannya Mami itu mau ketemu Vena. Mau ketemu Vena. Oke. Pertanyaan saya, ada nggak menghubungi Vena sebelum datang kemarin hari Minggu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Jadi gini, kan Mami itu kan tidak bisa komunikasi sama Vena ya kan, dan memang tidak bisa komunikasi sama Vena karena kan memang tidak direspon juga. Akhirnya Mami itu memutuskan untuk datang sendiri tanpa paksaan atau tanpa disuruh siapapun. Jadi Mami memang punya keinginan untuk bertemu dengan Vena. Bukan Mas Ferry yang nyuruh minta tolong, nih datengin Vena, nggak ada disuruh siapapun, tidak ada satu orang pun yang menyuruh Mami untuk bertemu sama Vena, tidak ada. Jadi memang keinginan Mami ya? Memang keinginan Mami. Oke. Terus saya juga kemarin kan dari luar kota nih. Saya mau tanya, kemarin kalau saya nggak salah, saya dapat informasi dari pemberitaan bahwa pengacaranya Vena itu menyatakan ini orang sudah mau cerai, tidak perlu berkomunikasi lagi. Itu betul nggak? Ada statement itu dari kuasa hukumnya Vena, betul? Ada statement itu? Nggak, kita tanya kan mereka pasti meliput. Ada statement itu ya? Ada kan? Karena nggak dijawab pun saya melihat ada. Pertanyaan saya ya kepada kuasa hukumnya Vena yang senior, yang terkenal, yang terhebat itu, atas dasar apa dia menyampaikan bahwa kedua pihak orang yang mau bercerai atau pasangan suami istri yang mau bercerai tidak perlu lagi berkomunikasi? Atas dasar apa dia menyampaikan hal seperti itu? Tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin masih junior ini, ada nggak di undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami dan seorang istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Coba ditunjukkan kepada saya. Mungkin pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi bagi orang-orang yang mau bercerai. Itu satu. Kedua, saya juga mendengar kemarin ya bahwa seorang ibu yang tulus, ya, seorang ibu usia 76 tahun baru sembuh sakit yang tulus bergerak mendatangi rumah anak mantunya untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin kalau memang anak mami salah, Ferry salah, Mami siap minta maaf atas nama Ferry. Ya, itu niat baiknya seorang Mami yang disampaikan langsung juga kepada saya. Tapi kenapa seolah-olah kuasa hukum dari pihaknya Vena malah mengolok-olok
pakai ngapain lah ibu-ibu datang bawa media, bawa teman-teman, ini kan nggak pantas. Ya, artinya sampai juga dikatakan nggak perlu berkomunikasi lagi. Ini artinya memutus silaturahmi. Ini pendapat saya, ya, yang dimana kita ketahui sampai detik ini Ferry dan Vena itu masih suami istri. Tercatat di langit dan di bumi, mereka masih suami istri. Kenapa dihalangi? Kenapa dilarang? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Saya sebagai kuasa hukum keluarga mempertanyakan juga atas dasar apa dan kapasitasnya apa kuasa hukum Vena melarang, ya, keluarga bertemu atau melarang untuk berkomunikasi. Sementara yang kita ketahui bersama-sama, ya, saya yakin teman-teman juga sering meliput kan kasus-kasus selebriti, kasus perceraian. Saya mau tanya, diutamakan nggak komunikasi dalam kasus perceraian? Diutamakan dalam agenda apa? Agenda mediasi, gitu loh. Jadi saya heran kalau ada seorang pengacara senior yang menyatakan orang sudah mau cerai tidak usah berkomunikasi lagi. Gitu. Jadi tolonglah gitu loh. Abang saya itu berbicara saja fokus kepada KDRT. Toh Ferry juga sudah masuk kok sekarang. Mau ngapain lagi? Ngomong-ngomong misalnya kemarin ada lempar isu Ferry mengancam begini begitu. Saya yakin Ferry juga nggak bodoh. Kalau sesuai apa yang di pemberitaan yang saya lihat, bahwa Ferry mengancam kalau nggak mau diajak berhubungan suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan ya, akan menyebarkan foto atau video. Ya, foto. Iya, enggak, artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Pasti Ferry berurusan hukum, undang-undang ITE. Jadi sudahlah, stop. Artinya melempar isu masalah ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu lagi saat ini masalah ada ancaman. Kalau memang ada ancaman, silakan laporkan. Jangan membangun isu, membangun opini publik yang negatif terhadap Ferry. Ferry udah masuk, mau diapain lagi sih? Gitu loh. Yang pinter gitu kan. Yang pinter yang bener-bener aja. Jangan mengklaim dirinya pinter, tapi apa yang dia perbuat, ya seperti tadi saya pertanyakan, apa dasarnya orang dilarang untuk berkomunikasi? Kurang lebih begitu dari saya. Bang, sikap keluarga terkait statementnya kemarin mengenai adanya video atau foto tanpa busana yang akan disebar, apakah ada sikap dari keluarga, Bang? Agak kenceng. Ya kalau dibilang ada dengar kemarin tuh agak kaget ya. Soalnya saya pikir nggak mungkin Ferry akan melakukan hal sebodoh itu ya. Yang tadi udah disampaikan sama Bang Sunan. Karena itu kan yang bagi yang menyebarkan atau yang mengedarkan itu kan ada undang-undang ITE. Itu aja sih, dan saya nggak percaya Ferry akan melakukan hal seperti itu. Tapi sikap keluarga terkait pernyataan itu, apakah akan mencoba menempuh hal lain gitu, Bang? Atau meminta klarifikasi kepada VM gitu terkait statement itu? Iya, makanya justru saya selaku kuasa hukum keluarga, dia yang melempar pernyataan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan ya silahkan laporkan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya mendukung. Kenapa? Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh atau ada dugaan pelanggaran hukum. Silahkan tempuh upaya hukum. Ya. Dan tadi Mas Ari, apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia tuh kan udah ya dari awal ketemu pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan
dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya Mas bisa ngomong sayang banget sama Vena. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini benar-benar sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu? Ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu jelek lah atau negatif lah, tapi kemana kebaikan Ferry itu yang selama ini dilakukan kepada Vena dan keluarganya? Apakah memang udah dihilangkan atau memang sudah dilupakan? Kebaikannya itu kayak apa sih Mas? Yang Mas tahu aja, nggak lebih nggak kurang. Kebaikannya ya dari mulai menyayangi Vena, Vania, baik Atala ataupun Mami Ayu, ya contohnya gini, dia kan ya pokoknya banyak lah bagaimana dalam satu keluarga itu saling menyayangi itu saya ngelihat gitu loh. Apa yang Mas lihat? Ya kan dia kan sayang sama Vania, baik dia mandiin ataupun nganter sekolah gitu. Itu yang Mas lihat ya? Ya. Apalagi yang Mas lihat? Ya baiklah, dalam hubungan suami istri ya kita udah lihat lah bagaimana Ferry baiknya ke Vena gitu. Banyak banget pokoknya. Apapun diusahakan untuk menyenangkan pasangan itu, saya tahu banget ya, Ferry itu seperti Mas apa. bilang banyak, kasih contoh aja apa saja. Kan banyak nih, kasih contoh apa saja banyak nih. Jadi ya yang Mas tahu, Mas lihat, nggak lebih nggak kurang. Oke, ya apa yang diinginkan Vena kayak gitu. Jadi diturutin gitu loh. Dia Apa contohnya? mungkin ya dia pengen makan ini, pengen sesuatu itu. Ya contoh kayak kemarin lah, dia bikin surprise untuk Vena ulang tahun itu kan tanpa diketahui sama Vena ya kan. Jadi dia berusaha bagaimana istri saya itu senang. Jadi dia inisiatif sendiri, dia bikin surprise kayak gitu loh. Kalau nggak salah kan saya dapat info juga Mas Ferry itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga kan? Ya itu juga salah satunya. Enggak, Mas itu dapat info atau Mas lihat Bukan, langsung? Kalau itu saya lihat langsung. Saya lihat langsung apa? karena Memang pekerjaan rumah tangga apa? Lagi ada di situ. Jadi baik dia menyapu, ya saya bilang mengepel, agak jemuran. Ya contohnya seperti itu. Mas lihat langsung ya? Lihat langsung ya. Bagaimana udah suami istri lah. Memang itulah yang dibilang harus saling mengisi ya seperti itu. Masuk buang sampah dan ke pasar. Iya. Masuk buang sampah dan buang ke pasar. sampah dan iya ke pasar pun Ferry untuk belanja dia yang lakuin itu. Karena Tapi saya udah lihat konfirmasi belum sih Mas ke Mas Ferry nih mengenai tuduhan yang kemarin dari pihak sana gitu, katanya mengancam Mas Ferry akan membuka video-video kayak gitu. Itu udah nanya langsung ke Mas Ferry-nya belum? Mas Ferry menyangkal atau bagaimana? Iya, saya rasa begini ya, simpel sekali. Mas Ferry saat ini sedang ditahan kan? Handphonenya ada di mana? Pengacaranya. Hah? Pengacaranya. Di pengacaranya. Iya. Silakan saja kalau memang ancaman itu ada, ya itu kan bisa dilaporkan, ya. Dan orang biasanya ngancam itu meninggalkan jejak. Silakan saja dilaporkan. Jadi jangan membangun opini publik negatif terus. Sementara kebaikan Mas Ferry selama ada 6 bulan ya mereka menikah. Lebih. Nah, taruhlah sekian bulan itu kayak seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jadi jangan cuman yang jelek-jeleknya aja yang dilemparkan isu dan belum tentu benar ya. Itu.
Kenapa nggak cerita? Iya sih sejahat-jahatnya Ferry, tapi dia sayang, ngurusin saya, ngepel rumah saya, ya kan, nyuciin angkat jemuran. Kenapa nggak diceritain? Gitu loh. Ini kan mesti, ya sebenarnya kita juga nggak mau cerita ini ya. Kita juga sebenarnya nggak mau menceritakan, oh gue nih baik loh, gue begini, nggak mau. Gitu loh. Tapi karena dari pihak sana selalu ya menyerang dengan opini-opini atau isu-isu yang negatif, ya maka tidak ada salahnya kalau dari pihak keluarga menyampaikan ya tidak sepenuhnya benar. Ada juga kok kebaikannya Ferry terhadap Vena seperti A, B, C, D yang baru saja dijabarkan sama Mas Ari yang kebetulan dia melihat langsung gitu loh. Berarti pernyataan kemarin bisa dibilang itu tidak mungkin Ferry lakukan, ada pernyataan dari Ferry tidak mungkin. Ya kan kalau dari pihak keluarga tentunya mereka tidak tahu dan mereka tidak percaya. Ya. Nah, silahkan saja yang merasa itu membuktikan. Sederhana kok, simpel. Toh udah didampingi sama pengacara hebat, suruh buktikan saja ancaman-ancaman itu, laporin aja lagi. Sederhana kan? Gampang gitu. Nggak usah pakai ribet, nggak usah banyak bacot lah. Kalau memang ada buktinya laporin aja. Bang, berarti pihak keluarga Mas Ferry masih nggak percaya, padahal Vena itu kan udah menceritakan secara gamblang kronologi terus sambil menangis juga dia. Kenapa mungkin pihak keluarga masih belum percaya? Kronologi yang mana? Kronologi kejadian KDRT yang berulang kali dilakukan dan sangat sadis. Gimana Bang? Pihak keluarga ya. Apakah masih belum percaya itu yang disampaikan Vena Melinda? Kita cuman bisa bilang sementara sejauh ini ya belum bisa dipercaya, karena kita balik yang masalah menyebarkan aib itu. Kalau menurut saya, tipikal kakak saya itu selalu menjaga aib pasangannya. Bagaimana aib yang kecil saja bisa dia tutup, apalagi aib yang besar. Mungkin gak sih kalau aib kecil itu ditutup, terus aib besar dia buka. Jadi buat saya itu mendengar ya gak make sense lah gitu loh. Dan saya yakin banget kalau kakak saya gak seperti itu. Masih banyak kebaikannya dia, dan dia bukan tipikal yang suka menggosip pasangannya, menceritakan mengenai pasangannya, kekurangannya ke keluarga, bahkan selalu kelebihannya yang dia ceritakan. Hampir tidak ada kekurangan yang dia ceritakan kepada kami semua. Jadi saya berharap ya masyarakat juga akhirnya bisa melihat nanti mana yang benar, mana yang salah. Dan kita nggak pernah menganggap karena itu orang yang tidak tidak baik atau apa. Kita selalu menyatakan bahwa Ferry itu orang yang baik, karena selalu hal-hal yang bahagia yang ditunjukin oleh kakak saya, dan bahkan mereka berdua ya saling gendong-gendong dan semuanya. Jadi aneh aja gitu dengarnya aku. Kalau nggak salah juga Mami kemarin ngomong ya bahwa mereka berdua pergi untuk ke luar kota itu, mereka pamit ya sama Mami ya? Pamit. Teleponan sama Mami pamit, ya? Selalu pamit. Setiap pagi Ferry mau ngantar Fania pun selalu teleponan sama kita semua. Udah mau ngantar Fania nih, kita udah selesai ngantar Fania, udah ngantar Fania nih gitu. Jadi setiap hari ada obrolan namanya sama keluarga ya. Dan 3 bulan terakhir ada nggak pihak keluarga mendengar curhatan dari Ferry atau dari Vena yang aduh lagi ribut nih, yang kira-kira bisa mengarah ke KDRT? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Bang Maya, tapi kan Bang Maya sebagai perempuan yang mungkin melihat perlakuan yang dilakukan Mas Ferry terhadap Mbak Vena, kan kalau diceritakan kan yang tadi saya sebutkan sadis, gimana sih sebagai perempuan nih merasakan misalkan di posisi yang sama seperti apa mungkin? Ini kan Mbak Maya terus pastinya belum percaya kejadian itu, gimana Mbak Maya? Jadi gini, kalau saya sebagai perempuan, mana sih ada yang setuju sama yang namanya KDRT? Ya. Sejauh ini, alhamdulillah juga ya nggak ngalamin gitu loh. Tapi menurut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, itu
kita harus tetap apa ya, ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu gitu. Jadi bukannya saya nggak percaya atau gimana, saya yakinlah semua itu nanti biar di pengadilan aja kita mengikuti prosesnya. Kalau yang namanya percaya atau nggak percaya itu kan memang balik ke masing-masing orang, tapi kita sebagai keluarga sendiri ya nggak percaya kakak kami seperti itu, karena di track recordnya sebenarnya nggak ada KDRT itu ya, cuman kan ya itulah orang taunya seolah track recordnya dari pertama 1, 2, 3 dan sekian itu jejaknya ya seperti itu gitu loh ya. Kita mah cuma bisa bilang ya udahlah biarkan saja, nanti juga lama-lama berlalu. Toh semua yang namanya kebaikan itu akan ditunjukkan juga pada akhirnya nanti. Lalu buat apa kita juga sekarang berkoar-koar buat yang jangan gitu sama mama kita, karena kita nggak kayak gitu gini, biarin aja waktu yang berjalan. Nggak patut juga kayaknya kalau kita buang-buang waktu di situ untuk hanya sebuah pembuktian gitu loh, bahwa kakak kami jahat, sadis dan sebagainya. Hukum kan ada dan sedang berjalan, biar saja ikuti prosesnya. Kita juga nggak menentang hukum yang sedang berjalan dan berlaku. Nah, makanya nggak mau yang mendahulukan itu semua lah. Kan Mas Ferry ini udah 3 minggu di Polda Jawa Timur. Kenapa? Kan Mas Ferry udah hampir 3 minggu di Polda Jawa Timur. Dari keluarga ada rencana mau jenguk atau enggak? Apa sudah jenguk? Sudah dari sana. Kalau respon Mas Ferry gimana kehadirannya? Kenapa? Keadaannya Mas Ferry dan rencana mungkin seperti apa? Hampir waktu besok kemarin. Sejujurnya kita tuh besok tuh nggak bisa lama, mungkin hanya waktu 5 menit sampai 10 menit. Yang penting kita hanya tahu keadaan dia baik-baik saja, itu bagi kita udah cukup. Dan keadaannya baik-baik saja? Baik, dalam kondisi fisik tertekan itu pasti, tapi kita nggak mau ngasih hal-hal yang negatif sama kakak kita. Kita tetap kasih semangat, percaya bahwa yang namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kebenaran itu akan terungkap pada akhirnya nanti. Jadi saya cuma kasih semangat, bawain makanan, bawain kesukaannya, ya udah sekedar itu aja. Tapi saya sedikit melihat ada tanda-tanda kayak sakitnya tuh kayak mau kumat, tapi aku sudah bilang jangan sampai sakit, harus jadi orang yang kuat. Ini semua cobaan, dan cobaan itu akan dilewati pada akhirnya nanti. Mas Ferry juga masih mau asam kamu gitu. Katanya asam lambungnya kamu ya Mbak? Ya asam lambung kamu sih wajar-wajar aja. Asam lambung kamu itu kan yang namanya kita banyak pikiran, kita kurang makan, banyak aktivitas yang nggak sesuai apa yang kita asupan gizinya ke tubuh, semua juga bisa terjadi gitu. Saya juga kalau lagi banyak pikiran, asam lambung saya bisa kumat, tapi saya tetap bilang minum obat, makan yang baik, jaga kesehatan, karena kita akan menghadapi segala situasi yang unpredictable ke depan. Jadi membutuhkan stamina yang kuat. Saya mau tanya Mbak, kemarin waktu ketemu ngobrol sama Mas Ferry berarti ya, ada nggak yang ngomong, aduh gua nyesel nih, gua nyesel gituin Vena, ada nggak? Tidak ada membahas masalah itu lagi, lebih yang ke depannya. Yang pasti dia, yang saya ingat, dia itu sayang banget sama Vena gitu. Hampir setiap saat kita ketemu dia selalu bilang, aku sayang banget nih sama Vena, katanya seperti itu. Jadi kayaknya kalau tanda-tanda yang berbuat suatu kejahatan sebegitu yang menurut berkabar itu diceritakan sungguh amat kejam dan sadis, luar biasa. Kak, kemarin yang pas respon kata Vena Melinda sendiri, Kak Ferry pernah melakukan KDRT di rumahnya di lantai 2. Itu benar atau? Kita tidak pernah mendengar cerita masalah itu. Kita selalu mendengar cerita yang baik. Ya mudah-mudahan itu juga nggak ada ya. Ya hanya Allah dan mereka yang berdua lah yang tahu. Nah, kemarin ketemu 3 bulan belakangan ini katanya Mas Ferry sendiri tidak menafkahi. Tidak menafkahi. Itu nanti kita buktikan di sidang perceraian, kita buktikan. Oke, Nggak di sini kita jawab. Berarti Mas Ferry terima nih siap di cerai sama Vena Melinda. Kemarin gimana? Udah siap. Oh, udah siap. Jadi kabar gembiranya dari Mas Ferry, dia siap ya, dia siap bercerai.
gitu. Tapi tidak memutus silaturahmi kan? Tidak. Mas Ferry sudah pasrah, artinya itu seperti apa Mbak ungkapannya waktu itu mungkin? Pasrah dalam keadaan ini atau seperti apa? Pasrah dalam arti mengikuti alurnya saja harus kemana. Jadi dia nggak yang mencoba untuk selalu defense atau apa, ya berharap dari pihak Venanya sendiri mengingat segala kebaikan yang sudah saya dilakukan selama ini, ketulusannya, sayangnya, semuanya lah. Jangan hanya keburukannya yang selalu ditonjolkan. Paling nggak kebaikannya juga kelihatan lah. Harus diakui lah. Ya, kan? ada kok. Jadi ini menarik nih. Tadi ada teman-teman media yang tanya Ferry itu seolah-olah sadis, seolah-olah kasar. Ini pertanyaan saya, kita sama-sama tahu dalam arti kata sadis ya. Sadis itu ketika seorang begal merampas motor korbannya itu dibacok, ya dianiaya sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal dunia. Nah, pernyataan sadis itu sadis yang bagaimana sih? Yang disampaikan oleh pihak mereka, sadisnya itu seperti apa sih? Saya sih nggak melihat loh ya. Saya nggak melihat Vena itu babak belur banyak jahitan. Saya tidak melihat Vena itu cacat seumur hidup. Jadi sadis yang dimaksud itu sadis yang seperti apa? Gitu. Kata-kata sadis ini kan agak berbeda levelnya dengan hal-hal yang biasa gitu. Seperti kayak membangun opini atau menyebutkan Ferry sadis, gitu kan? Padahal sidang belum dimulai, padahal ketok palu juga belum, gitu. Tapi Mas Ferry masih ada harapan untuk kembali nggak sih Mbak? Atau memang udah deh, serah mau gimana juga atau gimana Mbak? Kan udah siap cerai. Udah siap. Ya, kayaknya kalau untuk kembali, yang saya lihat karena udah sebegini seolah kita nggak bilang dizolimin ya, tapi opini publik yang terbentuk tuh luar biasa buat dia terkumpul. Mungkin nggak ada ya niatan untuk balik. Jadi ya udah aja. Berarti udah mantap ya, kalau kemarin sebelumnya masih berharap dan meminta untuk kembali gitu, tapi sekarang udah mantap benar-benar. Ya, seperti itu. Tahun Mbak Maya, perlengkapannya Mas Ferry itu sudah pertama puasa pada kantor saya. Boleh sih ya. Telepon saya. nggak masuk dari Ini dulu, ini masih seputar kemantapan Mas Ferry untuk berpisah bercerai. Ini kita tunjukin. Jadi kemarin ya, ini adalah satu bukti bahwa Mas Ferry sudah mantap ya. Kalaupun ada perceraian, dengan dia sudah menandatangani surat kuasa terhadap kantor hukum saya. Kasih lihat. Untuk menangani kasus perceraian Iya, ya Bang? betul. Satu-satu tahan kiri dulu. Sebelah kanan. Tengah Mbak Maya. Ini adalah bukti bahwa Ferry sudah mantap. Dia menandatangani surat kuasa ke kantor hukum saya untuk menangani proses perceraian. Per tanggal berapa itu? 30 ya? ya hari-hari Senin. Tapi sudah dimasukin gugatan cerai nggak sih Bang? Udah masuk belum gugatan cerai dari sana? Kita ini kan nunggu. Kan yang berkeluar-keluar, kita siapin gugatan ini kan bukan pihak kita. Pihak kita dari awal nggak ada kepengen cerai, betul Mbak? Pihak sana terus, jadi silakan ditanyakan kepada sana. Kalau saya, yang pasti karena Mas Ferry sudah mantap, saya akan beradu bukti di persidangan perceraian besok. Nanti besok Pak. Nggak sidang. Gugatannya belum masuk. Sidang. Gugatannya belum masuk kan Bang? Saya nggak tahu. Iya. Tapi dari pihak Ferry akan ada pembelaan nggak sih Bang? Upaya pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang nggak benar? Oh ya pasti nanti di persidangan kan pasti nanti akan terang benderang dan fakta yang berbicara. Makanya ada istilah fakta persidangan. Kalau sekarang ini masih tersangka dan naik lagi levelnya di pengadilan terdakwa. Nah disitulah nanti beradu semua
kebenarannya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa gitu. Makanya saya bilang daripada banyak bacot bangun opini publik, lebih baik fokus saja nanti di proses persidangan pidananya maupun di proses persidangan perceraian gitu. Dan mungkin saya mau pesan nih sama majelis hakim nanti yang menangani gugatan cerai, baik nanti dari pihaknya siapa, Vena. Saya cuma mau tanya, apa betul saat ini ya persidangan perceraian itu sudah tidak boleh lagi orang suami istri mau bercerai ya untuk berkomunikasi. Kalau memang seperti itu ya pasti kita juga patuh ya, kita patuh sama pengadilan. Ngomongnya tapi adaptasinya Mas Ferry sendiri gimana sih? Apa? Adaptasinya selama di sana gimana, kan kita biasa di sini hidup di rumah. Adaptasi biasa aja sih ya, dia lebih fokus. Sebenarnya kalau di posisi kakak saya pasti akan nanya ini semua kapan berakhir. Tapi lagi-lagi dia menyerahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kemudian dia kedua menyerahkan sama hukum yang berlaku dan jadi mengikuti alurnya saja proses. Kalau adaptasi, kalau ini gimana, kita juga semua akan beradaptasi kalau kita ditaruh dimanapun. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dan alhamdulillah proses adaptasinya itu berjalan dengan baik. Berat badan turun atau gimana? Pasti berat badan turun. Kelihatannya kurus. Ya, kurus, lebih kurus. Oke. Ya makan ya mungkin makan, tapi yang namanya punya pikiran ya pasti. Ya, yang penting kabar gembiranya Mas Ferry masih sehat dan mantap untuk bercerai ya. Ya. Udah, itu kabar gembiranya dari pihak keluarga. Oke. Ferry Irawan sering ngepel, tak mungkin KDRT Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan akhirnya ikut buka suara soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda. Keluarga mengaku sempat tak percaya Ferry melakukan KDRT kepada istrinya. Adik Ferry mengatakan kalau ia melihat rumah tangga mereka harmonis, bahkan kakaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Ari Satria dan Maya yang merupakan adik Ferry Irawan menggelar jumpa pers terkait kasus sang kakak. Keduanya mengaku sempat tak percaya sang kakak tega berbuat kasar kepada Vena. Ia mengatakan mengetahui rumah tangga Ferry dan Vena selama ini. Selama ini, sang adik beberapa kali ke rumah Vena dan Ferry. Ia mengaku rumah tangga keduanya terlihat harmonis. Ari Satria mengatakan kalau Ferry Irawan sangat menyayangi Vena Melinda, anak-anak sambungnya dan mertuanya. Ari Satria pun juga mengungkapkan perlakuan Ferry ke Vena selama ini. Ia mengaku Ferry membantu pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan Vena Melinda. Saat Ari berkunjung ke rumah mereka, ia melihat Ferry Irawan menyapu, ngepel, buang sampah, mencuci piring hingga menjemur pakaian. Ia menegaskan kalau hal itu dilihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Maka dari itu, ia sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Ferry Irawan melakukan KDRT ke Vena. Yuk, mulai yuk, Rio. Oke, Bang Jepri. Ya, Bang Ferry seperti apa? Ya, sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik begitu. Tapi sekali lagi, karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya begitu. Sejauh ini yang dia keluhkan apa Bang, maksudnya terkait kondisi psikisnya dia? Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu loh. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Nah, itu tentu Pak Ferry mendapat pukulan begitu loh. Tetapi sekali lagi Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit
proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa Bang minta penahanan ditangguhkan Bang? Kenapa minta penahanan ditangguhkan Bang? Atas dasar apa Bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik, melakukan kooperatif. Yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah, sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya, begitu. Ini apa minta Bang? Sampai sekarang depresi nggak sih apa gimana? Stres nggak sih? Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan Ibu Vena, benar nggak Bang? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan. Bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, kemarin kan keluarga dari Mas Ferry datang, ibunya ke rumah Mbak Ferry tapi tidak dibukakan pintu. Mas Ferry sendiri tahu nggak tentang hal ini? Ya, belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V, begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah, saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian. Begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah, begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari Ibu V. Tidak ada yang bisa ngatur itu sepenuhnya hak dari Ibu V, begitu loh. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry maunya ada perdamaian nih Bang, maksudnya? Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak, sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin 1 kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai, begitu loh. Nah, ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian, begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan, begitu. Bang, tapi kemarin juga orang tuanya Mami juga ngomong katanya kalau mau cerai ya nggak apa-apa, cerai aja, saya juga mendukung aja gitu. Kalau itu memang yang terbaik gimana Bang? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah baik-baik, tidak menimbulkan masalah-masalah, begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra, begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasrah aja Bang terkait rumah tangganya Bang. Maksudnya kalau memang harus berakhir ya udah berakhir gitu Bang. Iya, tentu Pak Ferry sekali lagi, tadi kan saya katakan menginginkan kalau memang bisa diperbaiki, tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya berpisah baik-baik, begitu loh. Itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya kalau memang bisa berpisah secara baik-baik. Itu aja. Jika berpisah, harta gunung gininya gimana Bang? Ada pembicaraan? Itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya. Nanti itu, ini kan belum ada gugatannya juga ya. Bang, tapi sebagai kuasa hukum ada kejanggalan nggak sih Bang dalam kasus ini Bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih dalam kasus ini Bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti, itu semua akan diuji di pengadilan. Cuman begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang, kan begitu. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan
tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah. Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu loh. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah, begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Sri. Bang, kemarin kan Pak Ferry sendiri kalau Bu masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Kalau saya Pak Heri akan membongkar sakitnya Atalayan Bogor, Bang. Enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan. Ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry Bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya Bang mau seperti apa Bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan, ya, sekali lagi dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu. Komunikasi Ferry dengan ibu sendiri gimana? Ibu siapa? Ibunya Mas Ferry sendiri kan, katanya kan komunikasi melalui pengacara dan kakak juga komunikasi. Ya tentu komunikasi melalui kami, tim kuasa hukum, lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi, begitu. Itu aja komunikasinya. Tapi ada curhat nggak Bang dari keluarga maksudnya yang adiknya kemarin mengunjungin gitu? Kebetulan kemarin pada waktu berkunjung yang mendampingi anggota kita, saya sudah ada di Jakarta, begitu. Jadi sekarang bukannya sama Pak Ferry belum ketemu lagi nih Bang? Belum ada ketemu. Udah? Oke, guys. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Stasi lab? Belum. Ini kan ada video. Oh, ada video. Bang, silakan Bang. Sik. Ada yang belum siap. 5 menit lagi jam 4. Ya Allah. Jadi langsung aja Bang. mau ditunda atau? Nah, langsung Bang. Anggi nih macam-macam aja Anggi. Ayo Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Tentunya agenda hari ini adalah menjawab pernyataan atau press conference daripada
Vena Melinda dan kuasa hukumnya kemarin, ya itu yang pertama. Kedua, kita juga saya selaku kuasa hukum keluarga dan kebetulan ada adik-adiknya Mas Ferry juga ingin mengklarifikasi juga, ya kenapa sih atau ada apa sih kok mamahnya Mas Ferry, ya yang baru saja sembuh itu mendatangi rumah Vena. Nah mungkin itu dulu yang kita bahas, ya mungkin bisa disampaikan langsung melalui Mbak Maya. Enggak, oh yang kemarin ya, yang kemarin ikut Mas Ari. Silakan Mas Ari. Mas Ari kemarin ini ikut mengantarkan Mami ke rumah Mbak Vena ya? Iya. Oke, silakan. Apa sih maksud dan tujuannya Mama sampai datang ke rumah Mbak Vena? Oke, jadi yang pertama Bang, boleh kencangan lagi? jadi gini, maksud tujuannya Mami datang ke rumah Vena itu sebetulnya udah lama ya. Jadi waktu tanggal 8 itu sebetulnya udah mencari tahu sebetulnya ada apa sih, kejadian apa sih gitu. Tapi karena Mami memang kondisinya lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk bertemu sama Vena, dan akhirnya baru pada kesempatan kemarin itu Mami baru pulih. Sebetulnya belum pulih banget ya, cuman berusaha untuk dengan itikat baik, dengan berusaha semampunya Mami itu datang ingin mengetahui secara langsung, tapi kan memang pas nyampe di sana Venanya tidak ada gitu ya. Taunya Vena nggak ada dari mana? Jadi waktu pas datang itu Mami ketemu dengan orang rumahnya. Jadi ketemu orang rumahnya, ditanya Vena ada atau enggak. Akhirnya orang rumahnya itu sempat masuk ke dalam, terus keluar lagi bilang Vena tidak ada. Oh jadi Mami ketemu sama orang rumahnya, nggak ketemu Vena ya? Tidak ketemu Vena, jadi katanya tidak ada. Jadi akhirnya Mami memutuskan pulang, itu aja sih. Oke. Jadi maksud dan tujuannya Mami itu mau ketemu Vena. Mau ketemu Vena. Pertanyaan saya, ada nggak menghubungi Vena sebelum datang kemarin hari Minggu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Jadi gini, kan Mami itu kan tidak bisa komunikasi sama Vena ya kan, dan memang tidak bisa komunikasi sama Vena karena kan memang tidak direspon juga. Akhirnya Mami itu memutuskan untuk datang sendiri tanpa paksaan atau tanpa disuruh siapapun. Jadi Mami memang punya keinginan untuk bertemu dengan Vena. Bukan Mas Ferry yang nyuruh minta tolong, nih datengin Vena. Nggak ada disuruh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh Mami untuk bertemu sama Vena, tidak ada. Jadi memang keinginan Mami ya? Memang keinginan Mami. Oke. Terus saya juga kemarin kan dari luar kota nih. Saya mau tanya, kemarin kalau saya nggak salah, saya dapat informasi dari pemberitaan bahwa pengacaranya Vena itu menyatakan ini orang sudah mau cerai, tidak perlu berkomunikasi lagi. Itu betul nggak? Ada statement itu dari kuasa hukumnya Vena, betul? Ada statement itu? Nggak, kita tanyakan, mereka pasti meliput. Ada statement itu ya? Ada kan? Karena nggak dijawab pun saya melihat ada. Pertanyaan saya ya kepada kuasa hukumnya Vena yang senior, yang terkenal, yang terhebat itu, atas dasar apa dia menyampaikan bahwa kedua pihak orang yang mau bercerai atau pasangan suami istri yang mau bercerai tidak perlu lagi berkomunikasi? Atas dasar apa dia menyampaikan hal seperti itu? Tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin masih junior ini, ada nggak di undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami dan seorang istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Coba ditunjukkan kepada saya. Mungkin
pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya, sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi bagi orang-orang yang mau bercerai. Itu satu. Kedua, saya juga mendengar kemarin ya bahwa seorang ibu yang tulus, ya seorang ibu usia 76 tahun baru sembuh sakit, yang tulus bergerak mendatangi rumah anak mantunya untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin, kalau memang anak mami salah, Ferry salah, mami siap minta maaf atas nama Ferry. Ya, itu niat baiknya seorang mami yang disampaikan langsung juga kepada saya. Tapi kenapa seolah-olah kuasa hukum dari pihaknya Vena malah mengolok-olok? Pakai ngapain lah ibu-ibu datang, bawa media, bawa teman-teman, ini kan nggak pantas. Ya, artinya sampai juga dikatakan nggak perlu berkomunikasi lagi. Ini artinya memutus silaturahmi. Ini pendapat saya, ya, yang dimana kita ketahui sampai detik ini Ferry dan Vena itu masih suami istri. Tercatat di langit dan di bumi, mereka masih suami istri. Kenapa dihalangi? Kenapa dilarang? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Saya sebagai kuasa hukum keluarga mempertanyakan juga atas dasar apa dan kapasitasnya apa kuasa hukum Vena melarang ya keluarga bertemu atau melarang untuk berkomunikasi. Sementara yang kita ketahui bersama-sama, ya, saya yakin teman-teman juga sering meliput kan kasus-kasus selebriti, kasus perceraian. Saya mau tanya, diutamakan nggak komunikasi dalam kasus perceraian? Diutamakan dalam agenda apa? Agenda mediasi, gitu loh. Jadi saya heran kalau ada seorang pengacara senior yang menyatakan orang sudah mau cerai tidak usah berkomunikasi lagi. Gitu. Jadi tolonglah gitu loh. Abang saya itu berbicara saja fokus kepada KDRT. Toh Ferry juga sudah masuk kok sekarang. Mau ngapain lagi? Ngomong-ngomong misalnya kemarin ada lempar isu Ferry mengancam begini begitu. Saya yakin Ferry juga nggak bodoh. Kalau sesuai apa yang di pemberitaan yang saya lihat, bahwa Ferry mengancam kalau nggak mau diajak berhubungan suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan ya, akan menyebarkan foto atau video. Ya, foto iya, enggak artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Pasti Ferry berurusan hukum, undang-undang ITE. Jadi sudahlah, stop. Artinya melempar isu masalah ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu lagi saat ini masalah ada ancaman. Kalau memang ada ancaman, silakan laporkan. Jangan membangun isu, membangun opini publik yang negatif terhadap Ferry. Ferry udah masuk, mau diapain lagi sih? Gitu loh. Bo yang pinter gitu kan? Yang pinter yang bener-bener aja. Jangan mengklaim dirinya pinter, tapi apa yang dia perbuat, ya seperti tadi saya pertanyakan, apa dasarnya orang dilarang untuk berkomunikasi? Kurang lebih begitu dari saya. Bang, sikap keluarga terkait statementnya kemarin mengenai adanya video atau foto tanpa busana yang akan disebar, apakah ada sikap dari keluarga, Bang? Agak kenceng. Ya kalau dibilang ada dengar kemarin tuh agak kaget ya. Soalnya saya pikir nggak mungkin Ferry akan melakukan hal sebodoh itu ya. Yang tadi udah disampaikan sama Bang Sunan. Karena itu kan yang bagi yang menyebarkan atau yang mengedarkan itu kan ada undang-undang ITE. Itu aja sih, dan saya nggak percaya Ferry akan melakukan hal seperti itu. Tapi sikap keluarga terkait pernyataan itu, apakah akan mencoba menempuh hal lain gitu, Bang? Atau meminta klarifikasi kepada VM gitu terkait statement itu? Iya, makanya justru saya selaku kuasa hukum keluarga
dia yang melempar pernyataan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan ya silahkan laporkan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya mendukung. Kenapa? Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh atau ada dugaan pelanggaran hukum. Silahkan tempuh upaya hukum. Ya. Dan tadi Mas Ari, apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia itu kan udah ya dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya Mas bisa ngomong sayang banget sama Vena. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini benar-benar sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu? Ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu jelek lah atau negatif lah, tapi kemana kebaikan Ferry itu yang selama ini dilakukan kepada Vena dan keluarganya? Apakah memang udah dihilangkan atau memang sudah dilupakan? Kebaikannya itu kayak apa sih Mas? Yang Mas tahu aja, nggak lebih nggak kurang. Kebaikannya ya dari mulai menyayangi Vena, Vania, baik Atala ataupun Mami Ayu, ya contohnya gini, dia kan ya pokoknya banyak lah bagaimana dalam satu keluarga itu saling menyayangi itu saya ngelihat gitu loh. Apa yang Mas lihat? Ya kan dia kan sayang sama Vania, baik dia mandiin ataupun nganter sekolah gitu. Itu yang Mas lihat ya? Iya. Apalagi yang Mas lihat? Ya baiklah, dalam hubungan suami istri ya kita udah lihat lah bagaimana Ferry baiknya ke Vena gitu. Banyak banget pokoknya. Apapun diusahakan untuk menyenangkan pasangan itu, saya tahu banget ya. Ferry itu seperti Mas apa. bilang banyak, kasih contoh aja apa saja. Kan banyak nih, kasih contoh apa saja banyaknya. Jadi ya yang Mas tahu Mas lihat, nggak lebih nggak kurang. Oke, ya apa yang diinginkan Vena kayak gitu. Jadi diturutin gitu loh. Dia apa contohnya? Mungkin ya dia pengen makan ini, pengen sesuatu itu. Ya contoh kayak kemarin lah, dia bikin surprise untuk Vena ulang tahun itu kan tanpa diketahui sama Vena ya kan. Jadi dia berusaha bagaimana istri saya itu senang. Jadi dia inisiatif sendiri, dia bikin surprise kayak gitu loh. Kalau nggak salah kan saya dapat info juga Mas Ferry itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga kan? Ya itu juga salah satunya. Enggak, Mas itu dapat info atau Mas lihat langsung? Kalau itu saya lihat langsung. Saya lihat langsung apa? Karena memang pekerjaan rumah tangga apa? Lagi ada di situ. Jadi baik dia menyapu, ya saya bilang ngepel, ngangkat jemuran. Ya contohnya seperti itu. Mas lihat langsung ya? Lihat langsung ya. Bagaimana udah suami istri lah. Memang itulah yang dibilang harus saling mengisi ya seperti itu. Masuk buang sampah dan ke pasar. Iya. Termasuk buang sampah dan buang sampah dan iya ke pasar pun Ferry untuk belanja dia yang lakuin itu. Karena tapi udah konfirmasi belum sih Mas ke Mas Ferry nih mengenai tuduhan yang kemarin dari pihak sana gitu, katanya mengancam Mas Ferry akan membuka video-video kayak gitu. Itu udah nanya langsung ke Mas Ferry-nya belum? Mas Ferry menyangka atau bagaimana? Iya, saya rasa begini ya, simpel sekali. Mas Ferry saat ini sedang ditahan kan? Handphonenya ada di mana? Pengacaranya. Hah? Pengacara
silakan saja kalau memang ancaman itu ada, ya itu kan bisa dilaporkan, ya. Dan orang biasanya ngancam itu meninggalkan jejak. Silakan saja dilaporkan. Jadi jangan membangun opini publik negatif terus. Sementara kebaikan Mas Ferry selama ada 6 bulan ya mereka menikah. Lebih. Nah, taruhlah sekian bulan itu kayak seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jadi jangan cuman yang jelek-jeleknya aja yang dilemparkan isu dan belum tentu benar ya. Gitu. Kenapa nggak cerita? Iya sih sejahat-jahatnya Ferry, tapi dia sayang, ngurusin saya, ngepel rumah saya, ya kan, nyuciin angkat jemuran. Kenapa nggak diceritain? Gitu loh. Ini kan mesti, ya sebenarnya kita juga nggak mau cerita ini ya. Kita juga sebenarnya nggak mau menceritakan, oh gue nih baik loh, gue begini, nggak mau. Gitu loh. Tapi karena dari pihak sana selalu ya menyerang dengan opini-opini atau isu-isu yang negatif, ya maka tidak ada salahnya kalau dari pihak keluarga menyampaikan ya tidak sepenuhnya benar. Ada juga kok kebaikannya Ferry terhadap Vena seperti A, B, C, D yang baru saja dijabarkan sama Mas Ari yang kebetulan dia melihat langsung gitu loh. Berarti pernyataan kemarin bisa dibilang itu tidak mungkin Ferry lakukan, ada pernyataan dari Ferry tidak mungkin. Ya kan kalau dari pihak keluarga tentunya mereka tidak tahu dan mereka tidak percaya. Ya. Nah, silahkan saja yang merasa itu membuktikan. Sederhana kok, simpel. Toh udah didampingi sama pengacara hebat, suruh buktikan saja ancaman-ancaman itu, laporin aja lagi. Sederhana kan? Gampang gitu. Nggak usah pakai ribet, nggak usah banyak bacot lah. Kalau memang ada buktinya laporin aja. Bang, berarti pihak keluarga Mas Ferry masih nggak percaya, padahal Vena itu kan udah menceritakan secara gamblang, kronologi, terus sambil menangis juga dia. Kenapa mungkin pihak keluarga masih belum percaya? Kronologi yang mana? Kronologi kejadian KDRT yang berulang kali dilakukan dan sangat sadis. Gimana Bang? Pihak keluarga ya. Apakah masih belum percaya itu yang disampaikan Vena Melinda? Kita cuman bisa bilang sementara sejauh ini ya belum bisa dipercaya, karena kita balik yang masalah menyebarkan aib itu. Kalau menurut saya, tipikal kakak saya itu selalu menjaga aib pasangannya. Bagaimana aib yang kecil saja bisa dia tutup, apalagi aib yang besar. Mungkin gak sih kalau aib kecil itu ditutup, terus aib besar dia buka? Jadi buat saya itu benar-benar ya gak make sense lah gitu loh. Dan saya yakin banget kalau kakak saya gak seperti itu. Masih banyak kebaikannya dia, dan dia bukan tipikal yang suka menggosip pasangannya, menceritakan mengenai pasangannya, kekurangannya, ke keluarga, bahkan selalu kelebihannya yang dia ceritakan. Hampir tidak ada kekurangan yang dia ceritakan kepada kami semua. Jadi saya berharap ya masyarakat juga akhirnya bisa melihat nanti mana yang benar, mana yang salah. Dan kita nggak pernah menganggap Vena itu orang yang tidak baik atau apa. Kita selalu menyatakan bahwa Vena itu orang yang baik, karena selalu hal-hal yang bahagia yang ditunjukin oleh kakak saya, dan bahkan mereka berdua ya saling gendong-gendong dan semuanya. Jadi aneh aja gitu dengarnya aku. Kalau nggak salah juga Mami kemarin ngomong ya bahwa mereka berdua pergi untuk ke luar kota itu, mereka pamit ya sama Mami ya? Pamit. Teleponan sama Mami pamit, ya? Selalu pamit. Setiap pagi Ferry mau ngantar Fania pun selalu teleponan sama kita semua. Udah mau ngantar Fania nih, kita udah selesai ngantar Fania, udah ngantar Fania nih gitu. Jadi setiap hari ada obrolan namanya sama keluarga ya. Dan 3 bulan terakhir ada nggak pihak keluarga mendengar curhatan dari Ferry atau dari Vena yang aduh lagi ribut nih, yang kira-kira bisa mengarah ke KDRT? Ada nggak? Tidak ada
Mas Ari? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Mbak Maya, tapi kan Mbak Maya sebagai perempuan yang mungkin melihat perlakuan yang dilakukan Mas Ferry terhadap Mbak Vena kan kalau diceritakan kan yang tadi saya sebutkan sadis, gimana sih sebagai perempuan yang merasakan misalkan di posisi yang sama seperti apa mungkin ini kan Mbak Maya terus tadinya belum percaya kejadian itu, gimana Mbak Maya? Jadi gini, kalau saya sebagai perempuan, mana sih ada yang setuju sama yang namanya KDRT? Ya. Sejauh ini, alhamdulillah juga ya nggak alamin gitu loh. Tapi menurut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, kita harus tetap ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu gitu. Jadi bukannya saya nggak percaya atau gimana, saya yakinnya semua itu nanti biar di pengadilan aja kita mengikuti prosesnya. Kalau yang namanya percaya atau nggak percaya itu kan memang balik ke masing-masing orang. Tapi kita sebagai keluarga sendiri ya nggak percaya kakak kami seperti itu, karena di track recordnya sebenarnya nggak ada KDRT itu. Ya cuman kan ya itulah orang taunya seolah track recordnya dari pertama 1, 2, 3 dan sekian itu jejaknya ya seperti itu gitu loh. Ya kita mah cuma bisa bilang ya udahlah biarkan saja, nanti juga lama-lama berlalu. Toh semua yang namanya kebaikan itu akan ditunjukkan juga pada akhirnya nanti. Lalu buat apa kita juga sekarang berkoar-koar buat yang jangan gitu sama mama kita, karena kita nggak kayak gitu, jadi biarin aja waktu yang berjalan. Nggak pantas juga kayaknya kalau kita buang-buang waktu di situ untuk hanya sebuah pembuktian gitu loh, bahwa kakak kami jahat, sadis dan sebagainya. Hukum kan ada dan sedang berjalan, biar saja ikuti prosesnya. Kita juga nggak menentang hukum yang sedang berjalan dan berlaku. Makanya nggak mau yang mendahulukan itu semua lah. Mbak, kan Mas Ferry ini udah 3 minggu di Polda Jawa Timur. Kan Mas Ferry udah hampir 3 minggu di Polda Jawa Timur. Dari keluarga ada rencana mau jenguk atau enggak? Apa sudah jenguk? Sudah dari sana. Kalau respon makin gimana penghadapannya? Kenapa? Keadaannya Mas Ferry dan restoran mungkin seperti apa? Terakhir waktu besok kemarin. Sejujurnya kita tuh besok tuh nggak bisa lama, mungkin hanya waktu 5 menit sampai 10 menit. Yang penting kita hanya tahu keadaan dia baik-baik saja, itu bagi kita udah cukup. Dan keadaannya baik-baik saja. Baik dalam kondisi fisik tertekan itu pasti, tapi kita nggak mau ngasih hal-hal yang negatif sama kakak kita. Kita tetap kasih semangat, percaya bahwa yang namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kebenaran itu akan terungkap pada akhirnya nanti. Jadi saya cuma kasih semangat, bawain makanan, bawain kesukaannya, ya udah sekedar itu aja. Tapi saya sedikit melihat ada tanda-tanda kayak sakitnya tuh kayak mau kumat, tapi aku sudah bilang jangan sampai sakit, harus jadi orang yang kuat. Ini semua cobaan, dan cobaan itu akan dilewati pada akhirnya nanti. Tadi juga masih bawa lambungnya kamu gitu. Katanya asam lambungnya kamu ya Mbak? Ya asam lambung kamu sih wajar-wajar aja. Asam lambung kamu itu kan yang namanya kita banyak pikiran, kita kurang makan, banyak aktivitas yang nggak sesuai apa yang kita asupan gizinya ke tubuh, semua juga bisa terjadi gitu. Saya juga kalau lagi banyak pikiran, asam lambung saya bisa kumat. Tapi saya tetap bilang minum obat, makan yang baik, jaga kesehatan, karena kita akan menghadapi segala situasi yang unpredictable ke depan. Jadi membutuhkan stamina yang kuat. Saya mau tanya Mbak, kemarin waktu ketemu ngobrol sama Mas Ferry berarti ya, ada nggak yang ngomong, aduh gua nyesel nih, gua nyesel gituin Vena? Ada nggak? Tidak ada membahas masalah itu lagi, lebih yang ke depannya. Yang pasti dia, yang saya ingat, dia itu sayang banget sama Vena gitu. Hampir setiap saat kita ketemu dia selalu bilang, tuh aku sayang banget nih sama Vena, katanya seperti itu. Jadi kayaknya kalau tanda-tanda yang berbuat suatu kejahatan sebegitu yang
menurut berkabar itu diceritakan sungguh amat kejam dan sadis, luar biasa. Kak, kemarin yang pas respon kata Vena Melinda sendiri, Kak Ferry pernah melakukan KDRT di rumahnya di lantai 2. Itu benar atau Kita tidak pernah mendengar cerita masalah itu. Kita selalu mendengar cerita yang baik. Ya mudah-mudahan itu juga nggak ada ya. Ya hanya Allah dan mereka yang berdua lah yang tahu. Nah, kemarin ketemu 3 bulan belakangan ini katanya Mas Ferry sendiri tidak menafkahi. Tidak menafkahi. Itu nanti kita buktikan di sidang perceraian, kita buktikan. Oke, berarti- Nggak di sini kita Oh, jawab. berarti Mas Ferry terima nih siap di gugat cerai sama Vena Melinda. Kemarin gimana? Udah siap. Oh, udah siap. Jadi kabar gembiranya dari Mas Ferry, dia siap ya, dia siap bercerai. Gitu. Ini Tapi Mas- tidak memutus silaturahmi kan? Tidak. Mas Ferry sudah pasrah, artinya itu seperti apa Mbak ungkapannya waktu itu mungkin? Pasrah dalam keadaan ini atau seperti apa? Pasrah dalam arti mengikuti alurnya saja harus kemana. Jadi dia nggak yang mencoba untuk selalu defense atau apa, ya berharap dari pihak Venanya sendiri mengingat segala kebaikan yang sudah saya dilakukan selama ini, ketulusannya, sayangnya, semuanya lah. Jangan hanya keburukannya yang selalu ditonjolkan. Paling nggak kebaikannya juga kelihatan lah. Harus diakui lah. Ya, Kan? ada kok. Tapi Jadi, Mas ada jadi ini menarik nih. Tadi ada teman-teman media yang tanya Ferry itu seolah-olah sadis, seolah-olah kasar ini tuh. Pertanyaan saya gini, kita sama-sama tahu dalam arti kata sadis ya. Sadis itu ketika seorang begal merampas motor korbannya itu dibacok, ya dianiaya sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal dunia. Nah, pernyataan sadis itu sadis yang bagaimana sih? Yang disampaikan oleh pihak mereka, sadisnya itu seperti apa sih? Saya sih nggak melihat tuh ya. Saya nggak melihat Vena itu babak belur banyak jahitan. Saya tidak melihat Vena itu cacat seumur hidup. Jadi sadis yang dimaksud tuh sadis yang seperti apa? Gitu. Kata-kata sadis ini kan agak berbeda levelnya dengan hal-hal yang biasa gitu. Seperti kayak membangun opini atau menyebutkan Ferry sadis gitu kan. Padahal sidang belum dimulai. Padahal ketok palu juga belum. Gitu. Tapi Mas Ferry masih ada harapan untuk kembali nggak sih Mbak? Atau memang udah deh, terserah mau gimana juga atau gimana Mbak? Kan udah siap cerai. Udah siap. Ya. Kayaknya kalau untuk kembali, yang saya lihat karena udah sebegini seolah kita nggak bilang dizolimin ya, tapi opini publik yang terbentuk tuh luar biasa buat dia terpukul. Mungkin nggak ada ya niatan untuk balik. Jadi ya udah aja. Berarti udah mantap ya, kalau kemarin sebelumnya masih berharap dan meminta untuk kembali gitu, tapi sekarang udah mantap benar-benar. Ya seperti itu. Kurang lebih. Mbak Maya, kemantapannya Mas Ferry itu sudah pertama puasa pada kantor saya. Boleh berarti ya. Telepon saya mana? Nggak masuk dari Ini dulu, ini masih seputar kemantapan Mas Ferry untuk berpisah, bercerai. Ini kita tunjukin. Kita tunjukin Mas Ferry, ya. Jadi kemarin ya, ini adalah satu bukti bahwa Mas Ferry sudah mantap ya. Kalaupun ada perceraian, dengan dia sudah menandatangani surat kuasa terhadap kantor hukum saya. Tapi lihat. Untuk menangani kasus perceraian Iya, ya Bang? betul. Satu-satu, tahan, kiri dulu. sebelah kanan. Tengah Mbak Maya. Ini adalah bukti bahwa Ferry sudah mantap. Dia menandatangani surat kuasa ke kantor hukum saya untuk menangani proses perceraian. Per tanggal berapa itu? 30 ya. Ya, kemarin hari Senin. Tapi sudah dimasukin gugatan cerai nggak sih Bang? Udah masuk belum gugatan cerai dari sana? Kita ini kan nunggu. Kan yang berkeluar-keluar
kita siapin gugatan, ini kan bukan pihak kita. Pihak kita dari awal nggak ada kepengen cerai, betul Mbak? Pihak sana terus, jadi silakan ditanyakan kepada sana. Kalau saya, yang pasti karena Mas Ferry sudah mantap, saya akan beradu bukti di persidangan perceraian besok. Nanti besok Pak pengadilannya. Nggak sidang. Gugatannya belum masuk. Sidang. Gugatannya belum masuk kan, Bang? Saya nggak tahu. Iya. Tapi dari pihak Ferry akan ada pembelaan nggak sih Bang, upaya pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang nggak benar? Oh ya pasti nanti di persidangan kan pasti nanti akan apa namanya terang benderang dan fakta yang berbicara. Makanya ada istilah fakta persidangan. Kalau sekarang ini masih tersangka dan naik lagi levelnya di pengadilan terdakwa. Nah disitulah nanti beradu semua kebenarannya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa. Gitu. Makanya saya bilang daripada banyak bacot bangun opini publik, lebih baik fokus saja nanti di proses persidangan pidananya maupun di proses persidangan perceraian. Gitu. Dan mungkin saya mau pesan nih sama majelis hakim nanti yang menangani gugatan cerai, baik nanti dari pihaknya siapa? Vena. Saya cuma mau tanya, apa betul saat ini ya persidangan perceraian itu sudah tidak boleh lagi orang suami istri mau bercerai ya untuk apa namanya berkomunikasi. Kalau memang seperti itu ya pasti kita juga patuh ya, kita patuh sama pengadilan. Ngomongnya tapi adaptasinya Mas Ferry sendiri gimana sih? Apa? Adaptasinya selama di sana gimana, kan itu biasa di sini hidup di rumah. Adaptasi biasa aja sih ya, dia lebih fokus. Sebenarnya kalau di posisi kakak saya pasti akan nanya ini semua kapan berakhir. Tapi lagi-lagi dia menyerahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Juga dia kedua menyerahkan sama hukum yang berlaku dan jadi mengikuti alurnya saja proses. Kalau adaptasi, kalau ini gimana, kita juga semua akan beradaptasi kalau kita ditaruh dimanapun. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dan alhamdulillah proses adaptasinya itu berjalan dengan baik. Berat badan turun atau gimana? Pasti berat badan turun. Kelihatannya kurus. Ya, kurus, lebih kurus. Oke. Ya makan ya mungkin makan, tapi yang namanya punya pikiran ya pasti Ya, yang penting kabar gembiranya Mas Ferry masih sehat dan mantap untuk bercerai ya. Ya. Nah, itu kabar gembiranya dari pihak keluarga. Oke. Ferry Irawan sering ngepel, tak mungkin KDRT Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan akhirnya ikut buka suara soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda. Keluarga mengaku sempat tak percaya Ferry melakukan KDRT kepada istrinya. Adik Ferry mengatakan kalau ia melihat rumah tangga mereka harmonis, bahkan kakaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Ari Satria dan Maya yang merupakan adik Ferry Irawan menggelar jumpa pers terkait kasus sang kakak. Keduanya mengaku sempat tak percaya sang kakak tega berbuat kasar kepada Vena. Ia mengatakan mengetahui rumah tangga Ferry dan Vena selama ini. Selama ini, sang adik beberapa kali ke rumah Vena dan Ferry. Ia mengaku rumah tangga keduanya terlihat harmonis. Ari Satria mengatakan kalau Ferry Irawan sangat menyayangi Vena Melinda, anak-anak sambungnya dan mertuanya. Ari Satria pun juga mengungkapkan perlakuan Ferry ke Vena selama ini. Ia mengaku Ferry membantu pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan Vena Melinda. Saat Ari berkunjung ke rumah mereka, ia melihat Ferry Irawan menyapu, ngepel, buang sampah, mencuci piring hingga menjemur pakaian. Ia menegaskan kalau hal itu dilihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Maka dari itu, ia sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Ferry Irawan melakukan KDRT ke Vena. Yuk, mulai yuk, Rio. Oke, Bang Jepri. Ya, perkembangan Ferry, Bang. Bang Ferry seperti apa? Ya, sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik begitu. Tapi sekali lagi, karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya begitu. Sejauh ini yang dia keluhkan apa Bang, maksudnya terkait kondisi psikisnya dia?
Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Nah, itu tentu Pak Ferry mendapat pukulan begitu loh. Tetapi sekali lagi Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa Bang minta penahanan ditangguhkan Bang? Kenapa minta penahanan ditangguhkan Bang? Atas dasar apa Bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik, melakukan kooperatif. Yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah, sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya, begitu. Ini apa minta Bang? Sampai sekarang depresi nggak sih apa gimana? Stres nggak sih? Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan Ibu Vena, benar nggak Bang? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan. Bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, kemarin kan warga dari Mas Ferry datang, ibunya ke rumah Mbak Ferry tapi tidak dibukakan pintu. Mas Ferry sendiri tahu nggak? Ya, belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah, saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian. Begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari Ibu V. Tidak ada yang bisa ngatur itu sepenuhnya hak dari Ibu V, begitu loh. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry maunya ada perdamaian nih Bang, maksudnya. Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak, sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin 1 kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai begitu loh. Nah, ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan begitu. Bang, tapi kemarin juga orang tuanya Mami juga ngomong katanya kalau mau cerai ya nggak apa-apa, cerai aja, saya juga mendukung aja gitu. Kalau itu memang yang terbaik gimana Bang? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah baik-baik, tidak menimbulkan masalah-masalah begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasrah aja Bang terkait rumah tangganya Bang. Maksudnya kalau memang harus berakhir ya udah berakhir gitu loh. Iya, tentu Pak Ferry sekali lagi, tadi kan saya katakan, menginginkan kalau memang bisa diperbaiki. Tapi kalaupun tidak bisa,
alangkah baiknya berpisah baik-baik begitu loh. Itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya kalau memang bisa berpisah secara baik-baik. Itu aja. Jika berpisah harta gunung gininya gimana bang? Ada pembicaraan? Itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya. Nanti itu ini kan belum ada gugatannya juga ya. Bang, tapi sebagai kuasa hukum ada kejanggalan nggak sih bang dalam kasus ini bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih dalam kasus ini bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti itu semua akan diuji di pengadilan. Cuman begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang, kan begitu. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan, tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah? Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu loh. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah, begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Sri. Bang, kemarin kan Pak Ferry sendiri kalau Bu Sri masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Kalangnya Pak Ferry akan membongkar kasusnya Atalayan Bogor, Bang? Enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan, ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya bang mau seperti apa bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan, ya sekali lagi dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu. Komunikasi Ferry dengan ibu sendiri gimana? Ibu siapa? Ibunya Mas Ferry sendiri. Katanya kan komunikasi melalui pengacara dan kakak juga. Ya tentu komunikasi melalui kami, tim kuasa hukum, lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi, begitu. Itu aja komunikasinya. Tapi ada curhat nggak bang dari keluarga, maksudnya yang adiknya kemarin mengunjungin gitu? Kebetulan kemarin pada waktu berkunjung yang mendampingi anggota kita, saya sudah ada di Jakarta, begitu. Jadi sekarang bukannya sama Pak Ferry belum ketemu lagi nih bang? Belum ada ketemu.
Udah? Oke. Oke, guys. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Stasi lab. Belum. Ini kan ada video. Oh, ada video. Bang, silakan bang. Sik. Tahu nih. Gue juga kasih tahu Mas santai ya. Belum siap. Ada yang belum siap. 5 menit lagi jam 6 pas. Ya Allah. Jadi langsung aja langsung bang. mau ditunda atau? Nggak, langsung bang. Anggi nih macam-macam aja Anggi. Ayo bang, silakan bang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Tentunya agenda hari ini adalah menjawab pernyataan atau press conference daripada Vena Melinda dan kuasa hukumnya kemarin. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga saya selaku kuasa hukum keluarga dan kebetulan ada adik-adiknya Mas Ferry juga ingin mengklarifikasi juga, ya, kenapa sih atau ada apa sih kok mamahnya Mas Ferry, ya, yang baru saja sembuh itu mendatangi rumah Vena. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas, ya. Mungkin bisa disampaikan langsung melalui Mbak Maya. Enggak, oh yang kemarin ya, yang kemarin ikut Mas Ari. Silakan Mas Ari. Mas Ari kemarin ini ikut mengantarkan Mami ke rumah Mbak Vena ya? Iya. Oke, silakan. Apa sih maksud dan tujuannya Mama sampai datang ke rumah Mbak Vena? Oke, jadi yang pertama Bang, boleh kencang lagi. jadi gini, maksud tujuannya Mami datang ke rumah Vena itu sebetulnya udah lama ya. Jadi waktu tanggal 8 itu sebetulnya udah mencari tahu sebetulnya ada apa sih, kejadian apa sih gitu. Tapi karena Mami memang kondisinya lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk bertemu sama Vena, dan akhirnya baru pada kesempatan kemarin itu Mami baru pulih. Sebetulnya belum pulih banget ya, cuman berusaha untuk dengan itikat baik, dengan berusaha semampunya Mami itu datang ingin mengetahui secara langsung, tapi kan memang pas nyampe di sana Venanya tidak ada gitu ya. Taunya Vena nggak ada dari mana? Jadi waktu pas datang itu Mami ketemu dengan orang rumahnya. Jadi ketemu orang rumahnya, ditanya Vena ada atau enggak. Akhirnya orang rumahnya itu sempat masuk ke dalam, terus keluar lagi bilang Vena tidak ada. Oh, jadi Mami ketemu sama orang rumahnya, nggak ketemu Vena ya? Tidak ketemu Vena, jadi katanya tidak ada. Jadi akhirnya Mami memutuskan pulang, itu aja sih. Oke, jadi maksud dan tujuannya Mami itu mau ketemu Vena. Mau ketemu Vena. Pertanyaan saya, ada nggak menghubungi Vena sebelum datang kemarin hari Minggu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Jadi gini, kan Mami itu kan tidak bisa komunikasi sama Vena ya kan, dan memang tidak bisa komunikasi sama Vena karena kan memang tidak direspon juga. Akhirnya Mami itu memutuskan untuk datang sendiri tanpa paksaan atau tanpa disuruh siapapun. Jadi Mami memang punya keinginan untuk bertemu dengan Vena. Bukan Mas Ferry yang nyuruh minta tolong, Mi, datengin Vena. Nggak ada disuruh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh Mami untuk bertemu sama Vena, tidak ada. Jadi memang keinginan Mami ya? Memang keinginan Mami. Oke. Terus saya juga kemarin kan dari luar kota nih. Saya mau tanya, kemarin kalau saya nggak salah, saya dapat informasi dari pemberitaan bahwa pengacaranya Vena itu menyatakan ini orang sudah mau cerai, tidak perlu berkomunikasi lagi.
Itu betul nggak ada statement itu dari kuasa hukumnya Vena? Betul? Ada statement itu? Nggak, kita tanyakan mereka pasti meliput. Ada statement itu ya? Ada bang. Ada kan? Karena nggak dijawab pun saya melihat ada. Pertanyaan saya ya kepada kuasa hukumnya Vena yang senior, yang terkenal, yang terhebat itu, atas dasar apa dia menyampaikan bahwa kedua pihak orang yang mau bercerai atau pasangan suami istri yang mau bercerai tidak perlu lagi berkomunikasi? Atas dasar apa dia menyampaikan hal seperti itu? Tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin masih junior ini, ada nggak di undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami dan seorang istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Coba ditunjukkan kepada saya. Mungkin pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi bagi orang-orang yang mau bercerai. Itu satu. Kedua, saya juga mendengar kemarin ya bahwa seorang ibu yang tulus, ya, seorang ibu usia 76 tahun baru sembuh sakit yang tulus bergerak mendatangi rumah anak mantunya untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin kalau memang anak mami salah, Ferry salah, mami siap minta maaf atas nama Ferry. Ya, itu niat baiknya seorang mami yang disampaikan langsung juga kepada saya. Tapi kenapa seolah-olah kuasa hukum dari pihaknya Vena malah mengolok-olok? Pakai ngapain lah ibu-ibu datang, bawa media, bawa teman-teman. Ini kan nggak pantas. Ya, artinya sampai juga dikatakan nggak perlu berkomunikasi lagi. Ini artinya memutus silaturahmi. Ini pendapat saya. Ya, yang dimana kita ketahui sampai detik ini Ferry dan Vena itu masih suami istri. Tercatat di langit dan di bumi mereka masih suami istri. Kenapa dihalangi? Kenapa dilarang? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Saya sebagai kuasa hukum keluarga mempertanyakan juga atas dasar apa dan kapasitasnya apa kuasa hukum Vena melarang ya keluarga bertemu atau melarang untuk berkomunikasi. Sementara yang kita ketahui bersama-sama, ya, saya yakin teman-teman juga sering meliput kan kasus-kasus selebriti, kasus perceraian. Saya mau tanya, diutamakan nggak komunikasi dalam kasus perceraian? Diutamakan. Dalam agenda apa? Agenda mediasi. Gitu loh. Jadi saya heran kalau ada seorang pengacara senior yang menyatakan orang sudah mau cerai tidak usah berkomunikasi lagi. Gitu. Jadi tolonglah gitu loh. Abang saya itu berbicara saja fokus kepada KDRT. Toh Ferry juga sudah masuk kok sekarang. Mau ngapain lagi? Ngomong-ngomong misalnya kemarin ada lempar isu Ferry mengancam begini begitu. Saya yakin Ferry juga nggak bodoh. Kalau sesuai apa yang di pemberitaan yang saya lihat bahwa Ferry mengancam kalau nggak mau diajak berhubungan suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan ya, akan menyebarkan foto atau video. Ya, foto bisa video. Iya, enggak artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Pasti Ferry berurusan hukum, undang-undang ITE. Jadi sudahlah, stop. Artinya melempar isu masalah ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu lagi saat ini masalah ada ancaman. Kalau memang ada ancaman, silahkan laporkan. Jangan membangun isu, membangun opini publik yang negatif terhadap Ferry. Ferry udah masuk, mau diapain lagi sih? Gitu loh. Yang pinter gitu kan. Yang pinter yang bener-bener aja. Jangan mengklaim dirinya pinter, tapi apa yang dia perbuat, ya seperti tadi saya pertanyakan, apa dasarnya orang dilarang untuk berkomunikasi? Kurang lebih begitu dari saya. Bang, sikap keluarga terkait
statementnya kemarin mengenai adanya video atau foto tanpa busana yang akan disebar, apakah ada sikap dari keluarga, Bang? Agak kenceng. Ya kalau dibilang ada dengar kemarin tuh agak kaget ya. Soalnya saya pikir nggak mungkin Ferry akan melakukan hal sebodoh itu ya. Yang tadi udah disampaikan sama Bang Sunan. Karena itu kan yang bagi yang menyebarkan atau yang mengedarkan itu kan ada undang-undang ITE. Itu aja sih, dan saya nggak percaya Ferry akan melakukan hal seperti itu. Tapi sikap keluarga terkait pernyataan itu, apakah akan mencoba menempuh hal lain gitu, Bang? Atau meminta klarifikasi kepada VM gitu terkait statement itu? Iya, makanya justru saya selaku kuasa hukum keluarga, dia yang melempar pernyataan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan ya silahkan laporkan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya mendukung. Kenapa? Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh atau ada dugaan pelanggaran hukum. Silahkan tempuh upaya hukum. Ya, dan tadi Mas Ari, apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia itu kan udah ya dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya, Mas bisa ngomong sayang banget sama Vena. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini benar-benar sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu? Ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu jelek lah atau negatif lah, tapi kemana kebaikan Ferry itu yang selama ini dilakukan kepada Vena dan keluarganya? Apakah memang udah dihilangkan atau memang sudah dilupakan? Kebaikannya itu kayak apa sih Mas? Yang Mas tahu aja, nggak lebih nggak kurang. Kebaikannya ya dari mulai menyayangi Vena, Vania, baik Atala ataupun Mami Ayu, ya contohnya gini, dia kan ya pokoknya banyak lah bagaimana dalam satu keluarga itu saling menyayangi itu saya ngelihat gitu loh. Apa yang Mas lihat? Ya kan dia kan sayang sama Vania, baik dia mandiin ataupun nganter sekolah gitu. Itu yang Mas lihat ya? Iya. Apalagi yang Mas lihat? Ya baiklah, dalam hubungan suami istri ya kita udah lihat lah bagaimana Ferry baiknya ke Vena gitu. Banyak banget pokoknya. Apapun diusahakan untuk menyenangkan pasangan itu saya tahu banget ya. Ferry itu seperti Mas apa. Bilang banyak, kasih contoh aja apa saja. Kan banyak nih, kasih contoh apa saja banyak nih. Jadi ya yang Mas tahu Mas lihat, nggak lebih nggak kurang. Oke, ya apa yang diinginkan Vena kayak gitu, jadi diturutin gitu loh. Dia apa contoh? Mungkin ya dia pengen makan ini, pengen sesuatu itu. Ya contoh kayak kemarin lah, dia bikin surprise untuk Vena ulang tahun itu kan tanpa diketahui sama Vena ya kan. Jadi dia berusaha bagaimana istri saya itu senang. Jadi dia inisiatif sendiri, dia bikin surprise kayak gitu loh. Kalau nggak salah kan saya dapat info juga
Mas Ferry itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga kan? Ya itu juga salah satunya. Enggak, Mas itu dapat info atau Mas lihat Bukan. langsung? Kalau itu saya lihat langsung. Saya lihat langsung apa? karena Memang pekerjaan rumah karena tangga saya apa? lagi ada di situ. Jadi baik dia menyapu, yang saya bilang mengepel, angkat jemuran, ya contohnya seperti itu. Mas lihat langsung ya? Lihat langsung ya. Bagaimana udah suami istri lah. Memang itulah yang dibilang harus saling mengisi ya seperti itu. Masuk buang sampah dan ke pasar. Iya. Termasuk buang sampah dan buang ke pasar. sampah dan iya ke pasar pun Ferry untuk belanja dia yang lakuin itu. Karena Tapi saya udah lihat konfirmasi belum sih Mas ke Mas Ferry nih mengenai tuduhan yang kemarin dari pihak sana gitu, katanya mengancam Mas Ferry akan menunjukkan video-video kayak gitu. Itu udah nanya langsung ke Mas Ferry-nya belum? Mas Ferry menyangka atau bagaimana? Iya, saya rasa begini ya, simpel sekali. Mas Ferry saat ini sedang ditahan kan? Handphonenya ada di mana? Pengacaranya. Hah? Pengacaranya. Di pengacaranya. Iya. Ya. Silakan saja kalau memang ancaman itu ada, ya itu kan bisa dilaporkan, ya. Dan orang biasanya ngancam itu meninggalkan jejak. Silakan saja dilaporkan. Jadi jangan membangun opini publik negatif terus. Sementara kebaikan Mas Ferry selama ada 6 bulan ya mereka menikah. Lebih. Nah, taruhlah sekian bulan itu kayak seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jadi jangan cuman yang jelek-jeleknya aja yang dilemparkan isu dan belum tentu benar ya. Gitu. Kenapa nggak cerita? Iya sih sejahat-jahatnya Ferry, tapi dia sayang, ngurusin saya, ngepel rumah saya, ya kan nyuciin angkat jemuran. Kenapa nggak diceritain? Gitu loh. Ini kan mesti. Ya sebenarnya kita juga nggak mau cerita ini ya. Kita juga sebenarnya nggak mau menceritakan, oh gue ini baik loh, gue begini, nggak mau. Gitu loh. Tapi karena dari pihak sana selalu ya menyerang dengan opini-opini atau isu-isu yang negatif, ya maka tidak ada salahnya kalau dari pihak keluarga menyampaikan ya tidak sepenuhnya benar. Ada juga kok kebaikannya Ferry terhadap Vena seperti A, B, C, D yang baru saja dijabarkan sama Mas Ari yang kebetulan dia melihat langsung gitu loh. Berarti pernyataan kemarin bisa dibilang itu tidak mungkin Ferry lakukan, ada pernyataan dari Ferry tidak mungkin. Ya kan kalau dari pihak keluarga tentunya mereka tidak tahu dan mereka tidak percaya. Ya. Nah, silahkan saja yang merasa itu membuktikan. Sederhana kok, simpel. Toh udah didampingi sama pengacara hebat, suruh buktikan saja ancaman-ancaman itu, laporin aja lagi. Sederhana kan? Gampang gitu. Nggak usah pakai ribet, nggak usah banyak bacot lah. Kalau memang ada buktinya laporin aja. Bang, berarti pihak keluarga Mas Ferry masih nggak percaya, padahal Vena itu kan udah menceritakan secara gamblang kronologi terus sambil menangis juga dia. Kenapa mungkin pihak keluarga masih belum percaya? Kronologi yang mana? Kronologi kejadian KDRT yang berulang kali dilakukan dan sangat sadis. Gimana Bang? Pihak keluarga iya. Apakah masih belum percaya itu yang disampaikan Vena Melinda? Kita cuman bisa bilang sementara sejauh ini ya belum bisa dipercaya, karena kita balik yang masalah menyebarkan aib itu. Kalau menurut saya tipikal kakak saya itu selalu menjaga aib pasangannya. Bagaimana aib yang kecil saja bisa dia tutup, apalagi aib yang besar. Mungkin gak sih kalau aib kecil itu ditutup, terus aib besar dia buka. Jadi buat saya itu mendengar ya gak make sense lah gitu loh. Dan saya yakin banget kalau kakak saya gak seperti itu. Masih banyak kebaikannya dia, dan dia bukan tipikal yang suka menggosip pasangannya, menceritakan mengenai pasangannya, kekurangannya ke keluarga, bahkan selalu kelebihannya yang dia ceritakan. Hampir tidak ada kekurangan yang dia ceritakan kepada kami semua. Jadi saya berharap ya masyarakat juga akhirnya bisa melihat nanti mana yang benar, mana yang salah. Dan kita nggak pernah menganggap Vena itu orang yang tidak baik apa
ditunjukin oleh kakak saya, dan bahkan mereka berdua ya saling gendong-gendong dan semuanya. Jadi aneh aja gitu dengernya aku. Kalau nggak salah juga Mami kemarin ngomong ya bahwa mereka berdua pergi untuk ke luar kota itu, mereka pamit ya sama Mami ya? Pamit. Teleponan sama Mami ya? Pamit, selalu pamit. Setiap pagi Ferry mau ngantar Fania pun selalu teleponan sama kita semua. Udah lagi mau ngantar Fania nih, kita udah selesai ngantar Fania, udah ngantar Fania nih gitu. Jadi setiap hari ada obrolan namanya sama keluarga ya. Dan 3 bulan terakhir ada nggak pihak keluarga mendengar curhatan dari Ferry atau dari Vena yang aduh lagi ribut nih, yang kira-kira bisa mengarah ke KDRT? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Mbak Maya, tapi kan Mbak Maya sebagai perempuan yang mungkin melihat perlakuan yang dilakukan Mas Ferry terhadap Mbak Vena kan kalau diceritakan kan yang tadi saya sebutkan sadis, gimana mungkin sebagai perempuan nih merasakan misalkan di posisi yang sama seperti apa mungkin? Ini kan Mbak Maya terus artinya belum percaya kejadian itu, gimana Mbak Maya? Jadi gini, kalau saya sebagai perempuan, mana sih ada yang setuju sama yang namanya KDRT? Ya. Sejauh ini, alhamdulillah juga ya nggak alamin gitu loh. Tapi menurut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, kita harus tetap ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu gitu. Jadi bukannya saya nggak percaya atau gimana, saya yakinnya semua itu nanti biar di pengadilan aja kita mengurus prosesnya. Kalau yang namanya percaya atau nggak percaya itu kan memang balik ke masing-masing orang. Tapi kita sebagai keluarga sendiri ya nggak percaya kakak kami seperti itu, karena di track recordnya sebenarnya nggak ada KDRT itu. Ya cuman kan ya itulah orang tahunya seolah track recordnya dari pertama 1, 2, 3 dan sekian itu jejaknya ya seperti itu gitu loh. Ya kita mah cuma bisa bilang ya udahlah biarkan saja, nanti juga lama-lama berlalu. Toh semua yang namanya kebaikan itu akan ditunjukkan juga pada akhirnya nanti. Lalu buat apa kita juga sekarang berkoar-koar buat yang jangan gitu sama mama kita, karena kita nggak kayak gitu, jadi biarin aja waktu yang berjalan. Nggak patut juga kayaknya kalau kita buang-buang waktu di situ untuk hanya sebuah pembuktian gitu loh, bahwa kakak kami jahat, sadis dan sebagainya. Hukum kan ada dan sedang berjalan, biar saja ikuti prosesnya. Kita juga nggak menentang hukum yang sedang berjalan dan berlaku. Makanya nggak mau yang mendahulukan itu semua lah. Kan Mas Ferry ini udah 3 minggu di Polda Jawa Timur. Kan Mas Ferry udah hampir 3 minggu di Polda Jawa Timur. Dari keluarga ada rencana mau jenguk atau enggak? Apa sudah jenguk? Sudah dari sana. Kalau responnya Mas Ferry gimana menghadapinya? Kenapa? Keadaannya Mas Ferry dan responnya mungkin seperti apa? Terakhir waktu besok kemarin. Sejujurnya kita tuh besok tuh nggak bisa lama, mungkin hanya waktu dari 5 menit sampai 10 menit. Yang penting kita hanya tahu keadaan dia baik-baik saja, itu bagi kita udah cukup. Dan keadaannya baik-baik saja? Baik dalam kondisi fisik tertekan itu pasti, tapi kita nggak mau ngasih hal-hal yang negatif sama kakak kita. Kita tetap kasih semangat, percaya bahwa yang namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kebenaran itu akan terungkap pada akhirnya nanti. Jadi saya cuma kasih semangat, bawain makanan, bawain kesukaannya, ya udah sekedar itu aja. Tapi saya sedikit melihat ada tanda-tanda kayak sakitnya tuh kayak mau kumat, tapi aku sudah bilang jangan sampai sakit, harus jadi orang yang kuat. Ini semua cobaan, dan cobaan itu akan dilewati pada akhirnya nanti. Jadi juga masih bawa asam kamu gitu. Maksudnya asam lambungnya kamu ya Mbak? Ya asam lambung kamu sih wajar-wajar aja. Asam lambung kamu itu kan yang namanya kita banyak pikiran, kita kurang makan, banyak aktivitas yang nggak sesuai apa yang kita asupan gizinya ke tubuh, semua juga bisa terjadi gitu. Saya juga kalau lagi banyak pikiran, asam lambung saya bisa kumat. Tapi saya tetap bilang minum obat, makan yang baik, jaga kesehatan, karena kita
akan menghadapi segala situasi yang unpredictable ke depan. Jadi membutuhkan stamina yang kuat. Saya mau tanya Mbak, kemarin waktu ketemu ngobrol sama Mas Ferry berarti ya, ada nggak yang ngomong, aduh gue nyesel nih, gue nyesel gituin Vena, ada nggak? Tidak ada membahas masalah itu lagi, lebih yang ke depannya. Yang pasti dia, yang saya ingat, dia itu sayang banget sama Vena. Hampir setiap saat kita ketemu dia selalu bilang, tuh aku sayang banget nih sama Vena, katanya seperti itu. Jadi kayaknya kalau tanda-tanda yang berbuat suatu kejahatan sebegitu yang menurut berkabar itu diceritakan sungguh amat kejam dan sadis, luar biasa. Kak, kemarin yang pas respon kata Vena Melinda sendiri, Kak Ferry pernah melakukan KDRT di rumahnya di lantai 2. Itu benar atau? Kita tidak pernah mendengar cerita masalah itu. Kita selalu mendengar cerita yang baik. Ya mudah-mudahan itu juga nggak ada ya. Ya hanya Allah dan mereka yang berdua lah yang tahu. Kemarin ketemu 3 bulan belakangan ini katanya Mas Ferry sendiri tidak menafkahi. Itu nanti kita buktikan di sidang perceraian, kita buktikan. Nggak di sini kita jawab. Berarti Mas Ferry terima nih siap di cerai sama Vena Melinda. Kemarin gimana? Udah siap. Jadi kabar gembiranya dari Mas Ferry, dia siap ya, dia siap bercerai. Gitu. Tapi tidak memutus silaturahmi kan? Tidak. Mas Ferry sudah pasrah, artinya itu seperti apa Mbak ungkapannya waktu itu mungkin? Pasrah dalam keadaan ini atau seperti apa? Pasrah dalam arti mengikuti alurnya saja harus kemana. Jadi dia nggak yang mencoba untuk selalu defense atau apa, ya berharap dari pihak Venanya sendiri mengingat segala kebaikan yang sudah saya lakukan selama ini, ketulusannya, sayangnya, semuanya lah. Jangan hanya keburukannya yang selalu ditonjolkan. Paling nggak kebaikannya juga kelihatan lah. Harus diakui lah. Ya, kan? ada kok. Jadi ini menarik nih. Tadi ada teman-teman media yang tanya Ferry itu seolah-olah sadis, seolah-olah kasar. Ini pertanyaan saya gini, kita sama-sama tahu dalam arti kata sadis ya. Sadis itu ketika seorang begal merampas motor korbannya itu dibacok, ya dianiaya sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal dunia. Nah, pernyataan sadis itu sadis yang bagaimana sih? Yang disampaikan oleh pihak mereka, sadisnya itu seperti apa sih? Saya sih nggak melihat tuh ya. Saya nggak melihat Vena itu babak belur banyak jahitan. Saya tidak melihat Vena itu cacat seumur hidup. Jadi sadis yang dimaksud tuh sadis yang seperti apa? Gitu. Kata-kata sadis ini kan agak berbeda levelnya dengan hal-hal yang biasa gitu. Seperti kayak membangun opini atau menyebutkan Ferry sadis gitu kan. Padahal sidang belum dimulai. Padahal ketok palu juga belum. Gitu. Tapi Mas Ferry masih ada harapan untuk kembali nggak sih Mbak? Atau memang udah deh, terserah mau gimana juga atau gimana Mbak? Kan udah siap cerai. Udah siap. Ya, kayaknya kalau untuk kembali, yang saya lihat karena udah sebegini seolah kita nggak bilang dizolimin ya, tapi opini publik yang terbentuk tuh luar biasa buat dia terpukul. Mungkin nggak ada ya niatan untuk balik. Jadi ya udah aja. Berarti udah mantap ya, kalau kemarin sebelumnya masih berharap dan meminta untuk kembali gitu, tapi sekarang udah mantap benar-benar. Ya, seperti itu. Mbak Maya, perlengkapannya Mas Ferry itu sudah tentang kuasa pada kantor saya. Boleh sih ya. Telepon saya mana? Nggak masuk dari Ini dulu, ini masih seputar kemantapan Mas Ferry untuk berpisah, bercerai. Ini kita tunjukin. Kita tunjukin. Jadi kemarin ya, ini adalah satu bukti bahwa Mas Ferry sudah mantap ya. Kalaupun ada perceraian, dengan dia sudah menandatangani surat kuasa terhadap kantor hukum saya. Tapi lihat.
Untuk menangani kasus perceraian Iya, ya Bang? betul. Satu, tangan kiri dulu. Sebelah kanan. Tengah Mbak Maya. Ini adalah bukti bahwa Ferry sudah mantap. Dia menandatangani surat Ayo, kuasa kirim, Pak. ke kantor hukum saya untuk menangani Kirim, Pak. proses perceraian. Per tanggal berapa itu? 30 ya. Iya, hari-hari Senin. Tapi sudah dimasukin gugatan cerai nggak sih Bang? Udah masuk belum gugatan cerai dari Vena? Kita ini kan nunggu. Kan yang berkuar-kuar, kita siapin gugatan ini kan bukan pihak kita. Pihak kita dari awal nggak ada kepengen cerai, betul Mbak? Pihak sana terus, jadi silakan ditanyakan kepada sana. Kalau saya, yang pasti karena Mas Ferry sudah mantap, saya akan beradu bukti di persidangan perceraian besok. Nanti besok Pak, pengajuannya. Nggak sidang. Gugatannya belum masuk. Sidang. Gugatannya belum masuk kan Bang? Saya nggak tahu. Iya. Tapi dari pihak Ferry akan ada pembelaan nggak sih Bang, upaya pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang nggak benar? Oh ya pasti nanti di persidangan kan pasti nanti akan apa namanya terang benderang dan fakta yang berbicara. Makanya ada istilah fakta persidangan. Kalau sekarang ini masih tersangka dan naik lagi levelnya di pengadilan terdakwa. Nah disitulah nanti beradu semua kebenarannya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa. Gitu. Makanya saya bilang daripada banyak bacot bangun opini publik, lebih baik fokus saja nanti di proses persidangan pidananya maupun di proses persidangan perceraian. Gitu. Dan mungkin saya mau pesan nih sama majelis hakim. Majelis hakim nanti yang menangani gugatan cerai, baik nanti dari pihaknya siapa? Vena. Saya cuma mau tanya, apa betul saat ini ya persidangan perceraian itu sudah tidak boleh lagi orang suami istri mau bercerai ya untuk apa namanya berkomunikasi. Kalau memang seperti itu ya pasti kita juga patuh ya, kita patuh sama pengadilan. Ngomongnya tapi adaptasinya Mas Ferry sendiri gimana sih? Apa? Adaptasinya selama di sana gimana kan? Kita biasa di sini hidup di rumah. Adaptasi biasa aja sih ya. Dia lebih fokus. Sebenarnya kalau di posisi kakak saya pasti akan nanya ini semua kapan berakhir. Tapi lagi-lagi dia menyerahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kemudian dia kedua menyerahkan sama hukum yang berlaku dan jadi mengikuti alurnya saja proses. Kalau adaptasi, kalau ini gimana, kita juga semua akan beradaptasi kalau kita ditaruh dimanapun. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dan alhamdulillah proses adaptasinya itu berjalan dengan baik. Berat badan turun atau gimana? Pasti berat badan turun. Kelihatannya kurus. Ya, kurus, lebih kurus. Oke. Ya makan ya mungkin makan, tapi namanya punya pikiran ya pasti. Nah, yang penting kabar gembiranya Mas Ferry masih sehat dan mantap untuk bercerai ya. Ya. Nah itu kabar gembiranya dari pihak keluarga. Oke. Makasih Bang. Ferry Irawan sering ngepel, tak mungkin KDRT Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan akhirnya ikut buka suara soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda. Keluarga mengaku sempat tak percaya Ferry melakukan KDRT kepada istrinya. Adik Ferry mengatakan kalau ia melihat rumah tangga mereka harmonis, bahkan kakaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Ari Satria dan Maya yang merupakan adik Ferry Irawan menggelar jumpa pers terkait kasus sang kakak. Keduanya mengaku sempat tak percaya sang kakak tega berbuat kasar kepada Vena. Ia mengatakan mengetahui rumah tangga Ferry dan Vena selama ini. Selama ini, sang adik beberapa kali ke rumah Vena dan Ferry. Ia mengaku rumah tangga keduanya terlihat harmonis. Ari Satria mengatakan kalau Ferry Irawan sangat menyayangi Vena Melinda, anak-anak sambungnya dan mertuanya. Ari Satria pun juga mengungkapkan perlakuan Ferry ke Vena selama ini. Ia mengaku Ferry membantu pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan Vena Melinda. Saat Ari berkunjung ke rumah mereka, ia melihat Ferry Irawan menyapu, ngepel, buang sampah, mencuci piring hingga menjemur pakaian. Ia menegaskan kalau hal itu dilihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Maka dari itu,
Ia sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Ferry Irawan melakukan KDRT ke Vena. Yuk, mulai yuk. Rio. Oke, Bang Jepri. Ya, perkembangan Ferry, Bang. Bang Ferry seperti apa? Ya, sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik begitu. Tapi sekali lagi, karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya begitu. Sejauh ini yang dia keluhkan apa Bang? Maksudnya terkait kondisi psikisnya dia? Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Nah, itu tentu Pak Ferry mendapat pukulan begitu loh. Tetapi sekali lagi Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa Bang minta penahanan ditangguhkan Bang? Kenapa minta penahanan ditangguhkan Bang? Atas dasar apa Bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik, melakukan kooperatif. Yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah, sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya, begitu. Sampai sekarang depresi nggak sih apa gimana? Stres nggak sih? Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan Ibu Vena, benar nggak Bang? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan. Bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, kemarin kan keluarga dari Mas Ferry datang, ibunya ke rumah Mbak Ferry tapi tidak dibukakan pintu. Mas Ferry sendiri tahu nggak tentang hal ini? Ya, belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah, saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian, begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah, begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari Ibu V. Tidak ada yang bisa ngatur itu sepenuhnya hak dari Ibu V, begitu loh. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry maunya ada perdamaian nih Bang, maksudnya? Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak, sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin satu kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai, begitu loh. Nah, ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian, begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan, begitu. Bang, tapi kemarin juga orang tuanya Mami juga ngomong katanya kalau mau cerai ya nggak apa-apa, cerai aja, saya juga mendukung aja gitu. Kalau itu memang yang terbaik gimana Bang? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah baik-baik.
tidak menimbulkan masalah-masalah begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasrah aja Bang terkait rumah tangganya Bang. Maksudnya kalau memang harus berakhir ya udah berakhir gitu Bang. Iya, tentu Pak Ferry sekali lagi, tadi kan saya katakan menginginkan kalau memang bisa diperbaiki, tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya berpisah baik-baik begitu loh. Itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya kalau memang bisa berpisah secara baik-baik. Itu aja. Jika berpisah harta gunung gininya gimana Bang? Ada pembicaraan? Itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya. Nanti itu ini kan belum ada gugatannya juga ya. Bang, tapi sebagai kuasa hukum ada kejanggalan nggak sih Bang dalam kasus ini Bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih dalam kasus ini Bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti, itu semua akan diuji di pengadilan. Cuman begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang, kan begitu. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan, tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah? Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu loh. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah, begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Fi. Bang, kemarin kan Pak Ferry sendiri kalau Bu Fi masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Kalau saya Pak Ferry akan membongkar kasusnya Atalawan Bogor Bang. Enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan, ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa. Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry Bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya Bang mau seperti apa Bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua,
tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan, ya, sekali lagi dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu. Komunikasi Ferry dengan ibu sendiri gimana? Ibu siapa? Ibunya Mas Ferry sendiri kan, katanya kan komunikasi melalui pengacara dan kakak juga. Ya tentu komunikasi melalui kami, tim kuasa hukum, lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi, begitu. Itu aja komunikasinya. Tapi ada curhat nggak bang dari keluarga, maksudnya yang adiknya kemarin ngunjungin gitu? Kebetulan kemarin pada waktu berkunjung yang mendampingi anggota kita, saya sudah ada di Jakarta, begitu. Jadi sekarang bukannya sama Pak Ferry belum ketemu lagi nih Bang? Belum ada ketemu. Udah? Oke, guys. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Stasi lem? Belum. ini kan ada video. Oh, ada video. Bang, silakan bang. Sik. Ada yang belum siap. 5 menit lagi jam 6 pas. Ya Allah. Jadi langsung aja langsung bang. Mau ditunda atau? Nggak, langsung bang. Anggi nih macam-macam aja Anggi. Ayo bang, silakan bang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Tentunya agenda hari ini adalah menjawab pernyataan atau press conference daripada Vena Melinda dan kuasa hukumnya kemarin. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga saya selaku kuasa hukum keluarga dan kebetulan ada adik-adiknya Mas Ferry juga ingin mengklarifikasi juga, ya, kenapa sih atau ada apa sih kok mamahnya Mas Ferry, ya, yang baru saja sembuh itu mendatangi rumah Vena. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas, ya. Mungkin bisa disampaikan langsung melalui Mbak Maya. Enggak, oh yang kemarin ya, yang kemarin ikut Mas Ari. Silakan Mas Ari. Mas Ari kemarin ini ikut mengantarkan Mami ke rumah Mbak Vena ya? Iya. Oke, silakan. Apa sih maksud dan tujuannya Mama sampai datang ke rumah Mbak Vena? Oke, jadi yang pertama, Bang, boleh kencang lagi Bang? jadi gini, maksud tujuannya Mami datang ke rumah Vena itu sebetulnya udah lama ya. Jadi waktu tanggal 8 itu sebetulnya udah mencari tahu sebetulnya ada apa sih, kejadian apa sih gitu. Tapi karena Mami memang kondisinya lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk bertemu sama Vena, dan akhirnya baru pada kesempatan kemarin itu Mami baru pulih. Sebetulnya belum pulih banget ya, cuman berusaha untuk dengan itikat baik, dengan berusaha semampunya Mami itu datang ingin mengetahui secara langsung, tapi kan memang pas nyampe di sana Venanya tidak ada gitu ya. Taunya Vena nggak ada dari mana? Jadi waktu pas datang itu Mami ketemu dengan orang rumahnya. Jadi ketemu orang rumahnya, ditanya Vena ada atau enggak. Akhirnya orang rumahnya itu sempat masuk ke dalam, terus keluar lagi bilang Vena tidak ada. Oh, jadi Mami ketemu sama orang rumahnya, nggak ketemu Vena ya? Tidak ketemu Vena, jadi katanya tidak ada. Jadi akhirnya Mami memutuskan pulang, itu aja sih. Oke, jadi maksud dan tujuannya Mami itu mau ketemu Vena. Mau ketemu Vena. Pertanyaan saya, ada nggak menghubungi Vena sebelum datang kemarin hari Minggu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Jadi gini, kan Mami itu kan tidak bisa komunikasi sama Vena ya kan, dan memang tidak bisa komunikasi sama Vena karena kan memang tidak direspon juga. Akhirnya Mami itu memutuskan untuk datang sendiri tanpa
paksaan atau tanpa disuruh siapapun. Jadi mami memang punya keinginan untuk bertemu dengan Vena. Bukan Mas Ferry yang nyuruh minta tolong, nih datengin Vena. Nggak ada disuruh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh mami untuk bertemu sama Vena, tidak ada. Jadi memang keinginan mami ya? Memang keinginan mami. Oke. Terus saya juga kemarin kan dari luar kota nih. Saya mau tanya, kemarin kalau saya nggak salah, saya dapat informasi dari pemberitaan bahwa pengacaranya Vena itu menyatakan ini orang sudah mau cerai, tidak perlu berkomunikasi lagi. Itu betul nggak? Ada statement itu dari kuasa hukumnya Vena, betul? Ada statement itu? Nggak, kita tanyakan mereka pasti meliput. Ada statement itu ya? Ada bang. Ada kan? Karena nggak dijawab pun saya melihat ada. Pertanyaan saya ya kepada kuasa hukumnya Vena yang senior, yang terkenal, yang terhebat itu, atas dasar apa dia menyampaikan bahwa kedua pihak orang yang mau bercerai atau pasangan suami istri yang mau bercerai tidak perlu lagi berkomunikasi? Atas dasar apa dia menyampaikan hal seperti itu? Tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin masih junior ini, ada nggak di undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami dan seorang istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Coba ditunjukkan kepada saya. Mungkin pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya, sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi bagi orang-orang yang mau bercerai. Itu satu. Kedua, saya juga mendengar kemarin ya bahwa seorang ibu yang tulus, ya, seorang ibu usia 76 tahun baru sembuh sakit, yang tulus bergerak mendatangi rumah anak mantunya untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin, kalau memang anak mami salah, Ferry salah, mami siap minta maaf atas nama Ferry. Ya, itu niat baiknya seorang mami yang disampaikan langsung juga kepada saya. Tapi kenapa seolah-olah kuasa hukum dari pihaknya Vena malah mengolok-olok? Pakai ngapain lah ibu-ibu datang, bawa media, bawa teman-teman? Ini kan nggak pantas. Ya, artinya sampai juga dikatakan nggak perlu berkomunikasi lagi. Ini artinya memutus silaturahmi. Ini pendapat saya. Ya, yang dimana kita ketahui sampai detik ini Ferry dan Vena itu masih suami istri. Tercatat di langit dan di bumi mereka masih suami istri. Kenapa dihalangi? Kenapa dilarang? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Saya sebagai kuasa hukum keluarga mempertanyakan juga atas dasar apa dan kapasitasnya apa kuasa hukum Vena melarang ya keluarga bertemu atau melarang untuk berkomunikasi. Sementara yang kita ketahui bersama-sama, ya, saya yakin teman-teman juga sering meliput kan kasus-kasus selebriti, kasus perceraian. Saya mau tanya, diutamakan nggak komunikasi dalam kasus perceraian? Diutamakan. Dalam agenda apa? Agenda mediasi. Gitu loh. Jadi saya heran kalau ada seorang pengacara senior yang menyatakan orang sudah mau cerai tidak usah berkomunikasi lagi. Gitu. Jadi tolonglah gitu loh. Abang saya itu berbicara saja fokus kepada KDRT. Toh Ferry juga sudah masuk kok sekarang. Mau ngapain lagi? Ngomong-ngomong misalnya kemarin ada lempar isu Ferry mengancam begini begitu. Saya yakin Ferry juga nggak bodoh. Kalau sesuai apa yang di pemberitaan yang saya lihat, bahwa Ferry mengancam kalau nggak mau diajak berhubungan suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan ya, akan menyebarkan foto atau video. Iya, foto bisa video. Iya, enggak, artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Pasti Ferry berurusan hukum, undang-undang ITE.
Jadi sudahlah, stop. Artinya melempar isu masalah ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu lagi saat ini masalah ada ancaman. Kalau memang ada ancaman, silahkan laporkan. Jangan membangun isu, membangun opini publik yang negatif terhadap Ferry. Ferry udah masuk, mau diapain lagi sih? Gitu loh. Bo yang pinter gitu kan, yang pinter yang bener-bener aja. Jangan mengklaim dirinya pinter, tapi apa yang dia perbuat, ya seperti tadi saya pertanyakan, apa dasarnya orang dilarang untuk berkomunikasi? Kurang lebih begitu dari saya. Bang, sikap keluarga terkait statementnya kemarin mengenai adanya video atau foto tanpa busana yang akan disebar, apakah ada sikap dari keluarga, Bang? Agak kenceng. Ya kalau dibilang ada dengar kemarin tuh agak kaget ya. Soalnya saya pikir nggak mungkin Ferry akan melakukan hal sebodoh itu ya. Yang tadi udah disampaikan sama Bang Sunan. Karena itu kan yang bagi yang menyebarkan atau yang mengedarkan itu kan ada undang-undang ITE. Itu aja sih, dan saya nggak percaya Ferry akan melakukan hal seperti itu. Tapi sikap keluarga terkait pernyataan itu, apakah akan mencoba menempuh hal lain gitu, Bang? Atau meminta klarifikasi kepada VM gitu terkait statement itu? Iya, makanya justru saya selaku kuasa hukum keluarga, dia yang melempar pernyataan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan ya silahkan laporkan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya mendukung. Kenapa? Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh atau ada dugaan pelanggaran hukum. Silahkan tempuh upaya hukum. Ya. Dan tadi Mas Ari, apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia itu kan udah ya dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya Mas bisa ngomong sayang banget sama Vena. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini bener-bener sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu? Ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu jelek lah atau negatif lah, tapi kemana kebaikan Ferry itu yang selama ini dilakukan kepada Vena dan keluarganya? Apakah memang udah dihilangkan atau memang sudah dilupakan? Kebaikannya itu kayak apa sih Mas? Yang Mas tahu aja, nggak lebih nggak kurang. Kebaikannya ya dari mulai menyayangi Vena, Vania, baik Atala ataupun Mami Ayu, ya contohnya gini, dia kan ya pokoknya banyak lah bagaimana dalam satu keluarga itu saling menyayangi itu saya ngelihat gitu loh. Apa yang Mas lihat? Ya kan dia kan sayang sama Vania, baik dia mandiin ataupun nganter sekolah gitu. Itu yang Mas lihat ya? Ya. Apalagi yang Mas lihat? Ya baiklah, dalam hubungan suami istri ya kita udah lihat lah bagaimana Ferry baiknya ke Vena gitu. Banyak banget pokoknya.
apapun diusahakan untuk menyenangkan pasangan itu. Saya tahu banget Ya. Ferry itu seperti Mas apa. bilang banyak, kasih contoh aja apa saja. Kan banyak nih, kasih contoh apa saja banyak nih. Jadi Yang ya Mas tahu, Mas lihat, nggak lebih nggak kurang. oke, ya apa yang diinginkan Vena kayak gitu. Jadi diturutin gitu loh. Dia Apa contohnya? mungkin ya dia pengen makan ini, pengen sesuatu itu. Ya contoh kayak kemarin lah, dia bikin surprise untuk Vena ulang tahun itu kan tanpa diketahui sama Vena ya kan. Jadi dia berusaha bagaimana istri saya itu senang. Jadi dia inisiatif sendiri, dia bikin surprise kayak gitu loh. Kalau nggak salah kan saya dapat info juga, Mas Ferry itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga kan? Ya itu juga salah satunya. Enggak, Mas itu dapat info atau Mas lihat Bukan, langsung? Kalau itu saya lihat langsung. Saya lihat Oke, langsung apa? karena Apa memang pekerjaan rumah karena tangga saya apa? lagi ada di situ. Jadi baik dia menyapu, yang saya bilang mengepel, angkat jemuran. Ya contohnya seperti itu. Mas lihat langsung ya? Lihat langsung ya. Bagaimana udah suami istri lah. Memang itulah yang dibilang harus saling mengisi ya seperti itu. Masuk buang sampah dan ke pasar. Iya. Termasuk buang sampah dan Buang ke pasar. sampah dan iya ke pasar pun Ferry untuk belanja dia yang lakuin itu. Oke. Karena Tapi saya udah lihat konfirmasi belum sih Mas ke Mas Ferry nih mengenai tuduhan yang kemarin dari pihak sana gitu, katanya mengancam Mas Ferry akan membuka video-video kayak gitu. Itu udah nanya langsung ke Mas Ferry-nya belum? Mas Ferry menyangka atau bagaimana? Iya, saya rasa begini ya, simpel sekali. Mas Ferry saat ini sedang ditahan kan? Handphonenya ada di mana? Pengacaranya. Hah? Pengacaranya. Di pengacaranya. Iya. Silakan saja kalau memang ancaman itu ada, ya itu kan bisa dilaporkan, ya. Dan orang biasanya ngancam itu meninggalkan jejak. Silakan saja dilaporkan. Jadi jangan membangun opini publik negatif terus. Sementara kebaikan Mas Ferry selama ada 6 bulan ya mereka menikah. Lebih. Nah, taruhlah sekian bulan itu kayak seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jadi jangan cuman yang jelek-jeleknya aja yang dilemparkan isu dan belum tentu benar ya. Gitu. Kenapa nggak cerita? Iya sih sejahat-jahatnya Ferry, tapi dia sayang, ngurusin saya, ngepel rumah saya, jaga nyuciin angkat jemuran. Kenapa nggak diceritain? Gitu loh. Ini kan mesti. Ya sebenarnya kita juga nggak mau cerita ini ya. Kita juga sebenarnya nggak mau menceritakan, oh gue nih baik loh, gue begini, nggak mau. Gitu loh. Tapi karena dari pihak sana selalu ya menyerang dengan opini-opini atau isu-isu yang negatif, ya maka tidak ada salahnya kalau dari pihak keluarga menyampaikan ya tidak sepenuhnya benar. Ada juga kok kebaikannya Ferry terhadap Vena seperti A, B, C, D yang baru saja dijabarkan sama Mas Ari yang kebetulan dia melihat langsung gitu loh. Berarti pernyataan kemarin bisa dibilang itu tidak mungkin Ferry lakukan, ada pernyataan dari Ferry tidak mungkin. Ya kan kalau dari pihak keluarga tentunya mereka tidak tahu dan mereka tidak percaya. Ya. Nah, silahkan saja yang merasa itu membuktikan. Sederhana kok, simpel. Toh udah didampingi sama pengacara hebat, suruh buktikan saja ancaman-ancaman itu, laporin aja lagi. Sederhana kan? Gampang gitu. Nggak usah pakai ribet, nggak usah banyak bacot lah. Kalau memang ada buktinya laporin aja. Bang, berarti pihak keluarga Mas Ferry masih nggak percaya, padahal Vena itu kan udah menceritakan secara gamblang kronologi terus sambil menangis juga dia. Kenapa mungkin pihak keluarga masih belum percaya? Kronologi yang mana? Kronologi kejadian KDRT yang berulang kali dilakukan dan sangat sadis. Gimana Bang? Pihak keluarga lihat, apakah masih belum percaya itu yang disampaikan Vena Melinda? Kita cuman bisa bilang sementara sejauh ini ya belum bisa dipercaya, karena kita balik yang masalah menyebarkan aib itu. Kalau menurut saya tipikal kakak saya itu selalu menjaga aib pasangannya. Bagaimana aib yang kecil saja bisa dia tutup
apalagi aib yang besar. Mungkin nggak sih kalau aib kecil itu ditutup, terus aib besar dia buka. Jadi buat saya itu sebenarnya ya nggak make sense lah gitu loh. Dan saya yakin banget kalau kakak saya nggak seperti itu. Masih banyak kebaikannya dia, dan dia bukan tipikal yang suka menggosip pasangannya, menceritakan mengenai pasangannya, kekurangannya, ke keluarga, bahkan selalu kelebihannya yang dia ceritakan. Hampir tidak ada kekurangan yang dia ceritakan kepada kami semua. Jadi saya berharap ya masyarakat juga akhirnya bisa melihat nanti mana yang benar, mana yang salah. Dan kita nggak pernah menganggap karena itu orang yang tidak tidak baik atau apa. Kita selalu menyatakan bahwa Ferry itu orang yang baik karena selalu hal-hal yang bahagia yang ditunjukin oleh kakak saya, dan bahkan mereka berdua yang saling gendong-gendong dan semuanya. Jadi aneh aja gitu dengarnya aku. Kalau nggak salah juga Mami kemarin ngomong ya bahwa mereka berdua pergi untuk ke luar kota itu, mereka pamit ya sama Mami ya? Pamit. Teleponan sama Mami ya? Pamit, selalu pamit. Setiap pagi Ferry mau ngantar Fania pun selalu teleponan sama kita semua. Udah mau ngantar Fania nih, kita udah selesai ngantar Fania, udah ngantar Fania nih gitu. Jadi setiap hari ada obrolan namanya sama keluarga ya. Dan 3 bulan terakhir ada nggak pihak keluarga mendengar curhatan dari Ferry atau dari Vena yang aduh lagi ribut nih, yang kira-kira bisa mengarah ke KDRT? Ada nggak? Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Mbak Maya, tapi kan Mbak Maya sebagai perempuan yang mungkin melihat perlakuan yang dilakukan Mas Ferry terhadap Mbak Vena kan kalau diceritakan kan yang tadi saya sebutkan sadis, gimana itu sebagai perempuan yang merasakan misalkan di posisi yang sama seperti apa mungkin. Ini kan Mbak Maya terus tadinya belum percaya kejadian itu, gimana Mbak Maya? Jadi gini, kalau saya sebagai perempuan, mana sih ada yang setuju sama yang namanya KDRT? Ya. Sejauh ini, alhamdulillah juga ya nggak alamin gitu loh. Tapi menurut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, kita harus tetap ya semua bukti-bukti itu harus jelas dulu gitu. Jadi bukannya saya nggak percaya atau gimana, saya yakinnya semua itu nanti biar di pengadilan aja kita mengikuti prosesnya. Kalau yang namanya percaya atau nggak percaya itu kan memang balik ke masing-masing orang. Tapi kita sebagai keluarga sendiri ya nggak percaya kakak kami seperti itu, karena di track recordnya sebenarnya nggak ada KDRT itu. Ya cuman kan ya itulah orang tahunya seolah track recordnya dari pertama 1, 2, 3 dan sekian itu jejaknya ya seperti itu gitu loh. Ya kita mah cuma bisa bilang ya udahlah biarkan saja, nanti juga lama-lama berlalu. Toh semua yang namanya kebaikan itu akan ditunjukkan juga pada akhirnya nanti. Lalu buat apa kita juga sekarang berkoar-koar buat yang jangan gitu sama mama kita, karena kita nggak kayak gitu. Jadi biarin aja waktu yang berjalan. Nggak patut juga kayaknya kalau kita buang-buang waktu di situ untuk hanya sebuah pembuktian gitu loh, bahwa kakak kami jahat, sadis dan sebagainya. Hukum kan ada dan sedang berjalan, dan saja ikuti prosesnya. Kita juga nggak menentang hukum yang sedang berjalan dan berlaku. Makanya nggak mau yang mendahulukan itu semua lah. Kan Mas Ferry ini udah 3 minggu di Polda Jawa Timur. Kan Mas Ferry udah hampir 3 minggu di Polda Jawa Timur. Dari keluarga ada rencana mau jenguk atau enggak? Apa sudah jenguk? Sudah dari sana. Kalau responnya Mas Ferry gimana menghadapannya? Kenapa? Keadaannya Mas Ferry dan responnya mungkin seperti apa? Terakhir waktu besok kemarin. Sejujurnya kita tuh besok tuh nggak bisa lama, mungkin hanya waktu 5 menit sampai 10 menit. Yang penting kita hanya tahu keadaan dia baik-baik saja, itu bagi kita udah cukup. Dan keadaannya baik-baik saja? Baik, dalam kondisi fisik tertekan itu pasti, tapi kita nggak mau ngasih hal-hal yang negatif sama kakak kita. Kita tetap kasih semangat, percaya bahwa yang namanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kebenaran itu akan terungkap pada akhirnya nanti.
Jadi saya cuma kasih semangat, bawain makanan, bawain kesukaannya, ya udah sekedar itu aja. Tapi saya sedikit melihat ada tanda-tanda kayak sakitnya tuh kayak mau kumat, tapi aku sudah bilang jangan sampai sakit, harus jadi orang yang kuat. Ini semua cobaan dan cobaan akan dilewati pada akhirnya nanti. Tadi juga masih bawa asam kamu gitu. Katanya asam lambungnya kamu ya Mbak? Ya asam lambung kamu sih wajar-wajar aja. Asam lambung kamu itu kan yang namanya kita banyak pikiran, kita kurang makan, banyak aktivitas yang nggak sesuai apa yang kita asupan gizinya ke tubuh, semua juga bisa terjadi gitu. Saya juga kalau lagi banyak pikiran, asam lambung saya bisa kumat. Tapi saya tetap bilang minum obat, makan yang baik, jaga kesehatan, karena kita akan menghadapi segala situasi yang unpredictable ke depan. Jadi membutuhkan stamina yang kuat. Saya mau tanya Mbak, kemarin waktu ketemu ngobrol sama Mas Ferry berarti ya, ada nggak yang ngomong, aduh gue nyesel nih, gue nyesel gituin Vena, ada nggak? Tidak ada membahas masalah itu lagi, lebih yang ke depannya. Yang pasti dia, yang saya ingat, dia itu sayang banget sama Vena gitu. Hampir setiap saat kita ketemu dia selalu bilang, tuh aku sayang banget nih sama Vena, katanya seperti itu. Jadi kayaknya kalau tanda-tanda yang berbuat suatu kejahatan sebegitu yang menurut berkabar itu diceritakan sungguh amat kejam dan sadis, luar biasa. Kak, kemarin yang pas respon kata Vena Melinda sendiri, Kak Ferry pernah melakukan KDRT di rumahnya di lantai 2. Itu benar atau? Kita tidak pernah mendengar cerita masalah itu. Kita selalu mendengar cerita yang baik. Ya mudah-mudahan itu juga nggak ada ya. Ya hanya Allah dan mereka yang berdua lah yang tahu. Nah, kemarin ketemu 3 bulan belakangan ini katanya Mas Ferry sendiri tidak menafkahi. Tidak menafkahi. Itu nanti kita buktikan di sidang perceraian, kita buktikan. Oke, Nggak di sini kita jawab. Berarti Mas Ferry terima siap di cerai sama Vena Melinda. Kemarin gimana? Udah siap. Oh, udah siap. Jadi kabar gembiranya dari Mas Ferry, dia siap ya, dia siap bercerai. Gitu. Tapi tidak memutus silaturahmi kan? Tidak. Mas Ferry sudah pasrah, artinya itu seperti apa Mbak ungkapannya waktu itu mungkin? Pasrah dalam keadaan ini atau seperti apa? Pasrah dalam arti mengikuti alurnya saja harus kemana. Jadi dia nggak yang mencoba untuk selalu defense atau apa, ya berharap dari pihak Venanya sendiri mengingat segala kebaikan yang sudah saya lakukan selama ini, ketulusannya, sayangnya, semuanya lah. Jangan hanya keburukannya yang selalu ditonjolkan. Paling nggak kebaikannya juga kelihatan lah. Harus diakui lah. Ya, kan? ada kok. Jadi ini menarik nih. Tadi ada teman-teman media yang tanya Ferry itu seolah-olah sadis, seolah-olah kasar. Ini pertanyaan saya, kita sama-sama tahu dalam arti kata sadis ya. Sadis itu ketika seorang begal merampas motor korbannya itu dibacok, ya dianiaya sampai masuk rumah sakit, sampai meninggal dunia. Nah, pernyataan sadis itu sadis yang bagaimana sih? Yang disampaikan oleh pihak mereka, sadisnya itu seperti apa sih? Saya sih nggak melihat tuh ya. Saya nggak melihat Vena itu babak belur banyak jahitan. Saya tidak melihat Vena itu cacat seumur hidup. Jadi sadis yang dimaksud tuh sadis yang seperti apa? Gitu. Kata-kata sadis ini kan agak berbeda levelnya dengan hal-hal yang biasa gitu. Seperti kayak membangun opini atau menyebutkan Ferry sadis, gitu kan? Padahal sidang belum dimulai, padahal ketok palu juga belum, gitu. Tapi Mas Ferry masih ada harapan untuk kembali nggak sih Mbak? Atau memang udah deh, serah mau gimana juga atau gimana Mbak? Kan udah siap cerai. Udah siap. Ya, kayaknya kalau untuk kembali, yang saya lihat karena udah sebegini seolah kita nggak bilang dizolimin ya, tapi opini publik yang terbentuk tuh luar biasa buat dia terpukul. Mungkin nggak ada ya niatan untuk balik. Jadi ya udah
udah aja. Berarti udah mantap ya, kalau kemarin sebelumnya masih berharap dan meminta untuk kembali gitu, tapi sekarang udah mantap benar-benar. Ya seperti itu kurang lebih. Mbak Maya, penangkapannya Mas Ferry itu sudah pertama kuasa pada kantor saya. Boleh saja. Apa? Telepon saya mana? Nggak masuk dari Ini dulu, ini masih seputar kemantapan Mas Ferry untuk berpisah bercerai. Ini kita tunjukin. Kita Jadi kemarin ya, ini adalah satu bukti bahwa Mas Ferry sudah mantap ya. Kalaupun ada perceraian, dengan dia sudah menandatangani surat kuasa terhadap kantor hukum saya. Kasih lihat. Untuk menangani kasus perceraian Iya, ya Bang? betul. Satu tahan kiri dulu. Sebelah kanan. Tengah Mbak Maya. Ini adalah bukti bahwa Ferry sudah mantap. Dia menandatangani surat kuasa ke kantor hukum saya untuk menangani proses perceraian. Per tanggal berapa itu? 30 ya? Ya, hari Senin. Tapi sudah dimasukin gugatan cerai nggak sih Bang? Udah masuk belum gugatan cerai dari sana? Kita ini kan nunggu. Kan yang berkeluar-keluar, kita siapin gugatan ini kan bukan pihak kita. Pihak kita dari awal nggak ada kepengen cerai, betul Mbak? Pihak sana terus, jadi silakan ditanyakan kepada sana. Kalau saya, yang pasti karena Mas Ferry sudah mantap, saya akan beradu bukti di persidangan perceraian besok. Nanti besok Pak, Nggak sidang. Gugatannya belum masuk. Sidang. Gugatannya belum masuk kan Bang? Saya nggak tahu. Iya. Tapi dari pihak Ferry akan ada pembelaan nggak sih Bang, upaya pembelaan atas tuduhan-tuduhan yang nggak benar? Oh ya pasti nanti di persidangan kan pasti nanti akan apa namanya terang benderang dan fakta yang berbicara. Makanya ada istilah fakta persidangan. Kalau sekarang ini masih tersangka dan naik lagi levelnya di pengadilan terdakwa. Nah disitulah nanti beradu semua kebenarannya seperti apa, bukti-buktinya seperti apa. Gitu. Makanya saya bilang daripada banyak bacot bangun opini publik, lebih baik fokus saja nanti di proses persidangan pidananya maupun di proses persidangan perceraian. Gitu. Dan mungkin saya mau pesen nih sama majelis hakim nanti yang menangani gugatan cerai, baik nanti dari pihaknya siapa? Vena. Saya cuma mau tanya, apa betul saat ini ya persidangan perceraian itu sudah tidak boleh lagi orang suami istri mau bercerai ya untuk apa namanya berkomunikasi. Kalau memang seperti itu ya pasti kita juga patuh ya, kita patuh sama pengadilan. Pokoknya tapi adaptasinya Mas Ferry sendiri gimana sih? Apa? Adaptasinya selama di sana gimana, kan kita biasa di sini hidup di rumah, Adaptasi biasa aja sih ya. Dia lebih fokus. Sebenarnya kalau di posisi kakak saya pasti akan nanya ini semua kapan berakhir. Tapi lagi-lagi dia menyerahkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang pertama. Kemudian dia kedua menyerahkan sama hukum yang berlaku dan jadi mengikuti alurnya saja proses. Kalau adaptasi, kalau ini gimana, kita juga semua akan beradaptasi kalau kita ditaruh dimanapun. Mau nggak mau kita harus beradaptasi dan alhamdulillah proses adaptasinya itu berjalan dengan baik. berat badan turun atau gimana? Pasti berat badan turun. Kelihatannya kurus. Ya, kurus, lebih kurus. Oke. Ya makan ya mungkin makan, tapi namanya punya pikiran ya pasti. Ya, yang penting kabar gembiranya Mas Ferry masih sehat dan mantap untuk bercerai ya. Ya. Nah, itu kabar gembiranya dari pihak keluarga. Oke. Makasih Bang. Ferry Irawan sering ngepel, tak mungkin KDRT Vena Melinda. Keluarga Ferry Irawan akhirnya ikut buka suara soal kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda. Keluarga mengaku sempat tak percaya Ferry melakukan KDRT kepada istrinya. Adik Ferry mengatakan kalau ia melihat rumah tangga mereka harmonis,
bahkan kakaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Ari Satria dan Maya yang merupakan adik Ferry Irawan menggelar jumpa pers terkait kasus sang kakak. Keduanya mengaku sempat tak percaya sang kakak tega berbuat kasar kepada Vena. Ia mengatakan mengetahui rumah tangga Ferry dan Vena selama ini. Selama ini, sang adik beberapa kali ke rumah Vena dan Ferry. Ia mengaku rumah tangga keduanya terlihat harmonis. Ari Satria mengatakan kalau Ferry Irawan sangat menyayangi Vena Melinda, anak-anak sambungnya dan mertuanya. Ari Satria pun juga mengungkapkan perlakuan Ferry ke Vena selama ini. Ia mengaku Ferry membantu pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukan Vena Melinda. Saat Ari berkunjung ke rumah mereka, ia melihat Ferry Irawan menyapu, ngepel, buang sampah, mencuci piring hingga menjemur pakaian. Ia menegaskan kalau hal itu dilihatnya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Maka dari itu, ia sangat terkejut ketika mendengar kabar bahwa Ferry Irawan melakukan KDRT ke Vena. Yuk, mulai yuk, Rio. Oke, Bang Jepri. Iya, perkembangan Ferry, Bang. Bang Ferry seperti apa? Ya, sampai hari ini Pak Ferry masih di dalam tahanan. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Dan hari ini Pak Ferry masih dalam keadaan yang baik begitu. Tapi sekali lagi, karena ini urusan rumah tangga, tentu Pak Ferry ada tekanan tersendiri berkaitan dengan batinnya atau kondisi psikologisnya begitu. Sejauh ini yang dia keluhkan apa Bang? Maksudnya terkait kondisi psikisnya dia? Iya, tentu dia sering menangis lah. Karena kalau dia melihat situasinya saat ini dengan berita-berita yang ada, bahkan sebelum Pak Ferry ditahan sekalipun, kan beritanya sudah berkembang begitu loh. Nah, Pak Ferry ada terpukul dan merasa bersedih. Apalagi terakhir sudah dikatakan oleh tim kuasa hukum dari Ibu V sendiri bahwa sudah menutup pintu perdamaian. Nah, itu tentu Pak Ferry mendapat pukulan begitu loh. Tetapi sekali lagi, Pak Ferry siap mengikuti proses hukum dengan baik. Pak Ferry mengatakan kepada kami bahwa akan mengikuti proses hukum sampai ke proses pengadilan sekalipun dengan sebaik-baiknya dan kooperatif begitu. Makanya kami memohon kepada pihak kepolisian untuk melakukan penangguhan penahanan. Karena sekali lagi sejak awal Pak Ferry mengatakan akan kooperatif. Bahkan pada saat di hari Senin pertama kali Pak Ferry dilakukan pemeriksaan, Pak Ferry hadir dan tidak ada mempersulit proses penyidikan. Maka kami mohon untuk segera ditangguhkan, itu aja. Kenapa Bang minta penahanan ditangguhkan Bang? Kenapa minta penahanan ditangguhkan Bang? Atas dasar apa Bang? Ya tentu yang pertama ada riwayat penyakit, itu yang pertama. Yang kedua tentu ada Pak Ferry menyatakan siap mengikuti proses hukum dengan baik, melakukan kooperatif. Yang kedua tidak menghilangkan barang bukti. Kenapa tidak menghilangkan barang bukti? Seluruh barang bukti itu kan sudah disita oleh pihak kepolisian. Makanya tidak mungkin lagi Pak Ferry ini menghilangkan barang bukti. Apalagi begini, kalau kita mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tujuan penahanan adalah memperlancar proses penyidikan. Nah, sedangkan Pak Ferry sendiri menyampaikan tidak akan mempersulit proses penyidikan. Maka kami berharap segera dapat ditangguhkan proses penahanannya, begitu. Ini apa minta Bang? Sampai sekarang depresi nggak sih apa gimana? Stres nggak sih? Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya. Karena tentu Pak Ferry, sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Tetapi secara fisik, secara batin Pak Ferry juga sudah siap untuk mengikuti proses hukum dengan baik. Jadi Pak Ferry katanya ada rencana untuk damai dengan Ibu Vena, benar nggak Bang? Tentu, itu kan yang selama ini kita sampaikan. Bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Begitu aja. Bang, kemarin kan keluarga dari Mas Ferry datang, ibunya ke rumah Mbak Ferry tapi tidak dibukakan pintu. Mas Ferry sendiri tahu nggak? Ya, belum tahu. Kita belum menyampaikan karena itu adalah keinginan dari ibunya sendiri. Secara tiba-tiba ingin datang kepada rumah Ibu V begitu loh. Karena selama ini kan ibunya sakit. Nah, saat ini kan kondisi kesehatannya sudah mulai membaik. Makanya ibunya memutuskan untuk datang ke rumah Ibu V untuk mengetahui peristiwa sebenarnya seperti apa dan mengupayakan untuk terjadi perdamaian. Begitu aja. Itu kan sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah begitu. Tapi sekali lagi, dibuka atau tidak dibuka itu merupakan hak dari Ibu V.
Tidak ada yang bisa ngatur itu sepenuhnya hak dari Ibu V, begitu loh. Tapi niat dari ibunya Mas Ferry maunya ada perdamaian nih Bang, maksud. Begini ya, kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini. Paling tidak sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin 1 kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai, begitu loh. Nah, ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian, begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan, begitu. Bang, tapi kemarin juga orang tuanya Mami juga ngomong katanya kalau mau cerai ya nggak apa-apa, cerai aja, saya juga mendukung aja gitu. Kalau itu memang yang terbaik gimana Bang? Begini ya, itu menjadi satu hal yang sudah disampaikan oleh Pak Ferry. Alangkah baiknya, kalaupun berpisah baik-baik, tidak menimbulkan masalah-masalah, begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra, begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya, ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry. Berarti memang Ferry maksudnya juga pasrah aja Bang terkait rumah tangganya Bang. Maksudnya kalau memang harus berakhir ya udah berakhir gitu Bang. Iya, tentu Pak Ferry sekali lagi, tadi kan saya katakan menginginkan kalau memang bisa diperbaiki, tapi kalaupun tidak bisa, alangkah baiknya berpisah baik-baik, begitu loh. Itu menjadi opsi terakhir. Ya kalaupun memang ini sudah tidak bisa diperbaiki, Pak Ferry akan mengikuti proses hukum. Tetapi di sisi yang lain, alangkah lebih baiknya kalau memang bisa berpisah secara baik-baik. Itu aja. Jika berpisah harta gonok gininya gimana Bang? Ada pembicaraan? Itu terlalu jauh itu. Kita belum bicara ke sana ya. Nanti itu ini kan belum ada gugatannya juga ya. Bang, tapi sebagai kuasa hukum ada kejanggalan nggak sih Bang dalam kasus ini Bang? Bagaimana? Ada kejanggalan nggak sih dalam kasus ini Bang? Kalau masalah kejanggalan kita akan nanti uji di pengadilan. Fakta, alat bukti, itu semua akan diuji di pengadilan. Cuman begini, awal mula saya kan sudah memberikan rilis. Kalau seandainya tulang hidungnya patah, maka saya siap mengundurkan diri. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena kan selama ini berita yang beredar itu kan hidungnya ada mengalami patah tulang, kan begitu. Nah, oleh karenanya saya menyampaikan, tolong dong dibuka hasil kesehatannya, betul nggak tulang hidungnya patah? Ternyata sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu loh. Makanya kami heran kenapa selama ini berita-berita yang berkembang itu mengatakan tulang hidungnya patah, begitu loh. Ya, tetapi sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Tetapi terkait dengan fakta yang lainnya, ayolah kita akan uji itu di proses pengadilan nanti, di proses pembuktian. Alat bukti, keterangan saksi, surat, lalu kemudian ahli, bahkan fakta-fakta itu sendiri akan diuji nanti di ranah pembuktian. Prosesnya ada dalam persidangan nanti, begitu loh. Bang, tapi sampai saat ini Mbak V juga masih shock dengan apa yang terjadi sama dia gitu. Apa yang mau saya komentari? Saya kan nggak bisa komentari apa yang dialami oleh Bu Fi. Bang, kemarin Tapi kan perasaan Pak Ferry sendiri kalau Bu Fi masih mencintai nggak sih? Jangankan Pak Ferry, saya juga mendengarkan di salah satu media ada juga yang mereka mungkin masih saling mencintai kan begitu. Tetapi sekali lagi ini namanya juga masalah. Alangkah baiknya diselesaikan secara kekeluargaan atau baik-baik lah. Tapi kalaupun tidak bisa, sekali lagi kami menekankan kami akan mengikuti proses hukum dengan baik. Itu aja. Itu yang paling penting. Kami akan fokus dalam proses pembuktian nanti. Sekali lagi, kalau memang Pak Ferry tidak bersalah dan tidak terbukti ya, kami nanti akan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan. Kalaupun memang nanti Pak Ferry dinyatakan bersalah, katakanlah kesalahannya dia sekian, jangan dihukum tinggi. Kalau kesalahannya sekian ya hukumlah setimpal. Seseorang harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Hukumannya harus setimpal. Jangan perbuatannya sedikit, hukumannya berat. Begitu juga sebaliknya. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, tidak terbukti, maka kami memohon untuk dilakukan, dibebaskan dari segala tuduhan selama ini. Itu aja yang nanti akan kami lakukan, begitu. Kalau saya Pak Heri akan membongkar saksinya Atala yang Bogor Bang. Enggak. Begini ya. Ini kan dari kemarin banyak yang bertanya nih. Sekali lagi saya mau tegaskan begini. Pak Ferry dalam kapasitas selalu menyampaikan. Ketika Pak Ferry semakin dipojokkan dengan berita-berita yang ada, Pak Ferry akan membuktikan bahwa selama ini Pak Ferry juga bertanggung jawab, begitu loh. Itu aja. Dan sekali lagi kan kami belum pernah sebutkan itu kasus apa dan kasus siapa.
Itu aja. Bang, kemarin kan juga yang kita tahu juga Mbak Vena ini kan penambahan BAP itu ya Bang ya. Itu ketemu nggak sih sama Mas Ferry Bang kemarin? Tidak ada pertemuan. Untuk proses hukum ke depannya Bang mau seperti apa Bang kira-kira? Kenapa? Untuk proses hukum ke depannya mau seperti apa? Begini ya, kami akan bermohon juga supaya pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT itu dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry. Sekali lagi, kenapa kami menginginkan pasal 44 ayat 4? Karena ancaman pidananya hanya 4 bulan. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak bisa dilakukan penahanan. Apa sih syaratnya pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian, begitu loh. Nah, kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan, ya, sekali lagi dugaan yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry saat ini, begitu. Komunikasi Ferry dengan ibu sendiri gimana? Ibu siapa? Ibunya Mas Ferry sendiri kan, katanya kan komunikasi melalui pengacara dan kakak juga komunikasi. Ya tentu komunikasi melalui kami, tim kuasa hukum, lalu kemudian dari keluarga juga ada perwakilan yang sudah mengunjungi, begitu. Itu aja komunikasinya. Tapi ada curhat nggak Bang dari keluarga maksudnya yang adiknya kemarin ngunjungin gitu? Kebetulan kemarin pada waktu berkunjung yang mendampingi anggota kita, saya sudah ada di Jakarta, begitu. Jadi sekarang bukannya sama Pak Ferry belum ketemu lagi nih Bang? Belum ada pertemuan. Udah? Oke, guys. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Stasi lem? Belum. Ini kan ada video. Ada. Bang, silakan Bang. Sik. Tahu nih. Itu juga pertama santai ya. Belum siap. Ada yang belum siap. 5 menit lagi jam 6 pas. Ya Allah. Jadi langsung aja Bang. mau ditunda atau? Kita langsung Bang. Anggi nih macam-macam aja Anggi. Ayo Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Tentunya agenda hari ini adalah menjawab pernyataan atau press conference daripada Vena Melinda dan kuasa hukumnya kemarin. Ya, itu yang pertama. Kedua, kita juga saya selaku kuasa hukum keluarga dan kebetulan ada adik-adiknya Mas Ferry juga ingin mengklarifikasi juga, ya, kenapa sih atau ada apa sih kok mamahnya Mas Ferry, ya, yang baru saja sembuh itu mendatangi rumah Vena. Nah, mungkin itu dulu yang kita bahas, ya. Mungkin bisa disampaikan langsung melalui Mbak Maya. Enggak, yang kemarin ya, yang kemarin ikut Mas Ari. Silakan Mas Ari. Mas Ari kemarin ini ikut mengantarkan Mami ke rumah Mbak Vena ya? Iya. Oke, silakan. Apa sih maksud dan tujuannya Mama sampai datang ke rumah Mbak Vena? Oke, jadi yang pertama Bang, boleh kencangan lagi Bang? jadi gini, maksud tujuannya Mami datang ke rumah Vena itu sebetulnya udah lama ya. Jadi waktu tanggal 8 itu sebetulnya udah mencari tahu sebetulnya ada apa sih, kejadian apa sih gitu. Tapi karena Mami memang kondisinya lagi sakit dan tidak memungkinkan untuk bertemu sama Vena, dan akhirnya baru pada kesempatan kemarin itu Mami baru pulih. Sebetulnya belum pulih banget ya, cuman berusaha untuk dengan itikat baik, dengan berusaha semampunya Mami itu datang ingin mengetahui secara langsung, tapi kan memang pas nyampe di sana Venanya tidak ada gitu ya. Taunya Vena nggak ada dari mana? Jadi waktu pas datang itu Mami ketemu dengan orang rumahnya. Jadi ketemu orang rumahnya, ditanya Vena ada atau enggak. Akhirnya orang rumahnya itu sempat masuk ke dalam, terus keluar lagi bilang Vena tidak ada.
Oh jadi Mami ketemu sama orang rumahnya, nggak ketemu Vena ya? Tidak ketemu Vena, jadi katanya tidak ada. Jadi akhirnya Mami memutuskan untuk pulang, itu aja sih. Oke. Jadi maksud dan tujuannya Mami itu mau ketemu Vena. Mau ketemu Vena. Pertanyaan saya, ada nggak menghubungi Vena sebelum datang kemarin hari Minggu? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa nggak ada? Jadi gini kan, Mami itu kan tidak bisa komunikasi sama Vena ya kan, dan memang tidak bisa komunikasi sama Vena karena kan memang tidak direspon juga. Akhirnya Mami itu memutuskan untuk datang sendiri tanpa paksaan atau tanpa disuruh siapapun. Jadi Mami memang punya keinginan untuk bertemu dengan Vena. Bukan Mas Ferry yang nyuruh minta tolong, Mi, datengin Vena. Nggak ada disuruh siapapun. Tidak ada satu orang pun yang menyuruh Mami untuk bertemu sama Vena, tidak ada. Jadi memang keinginan Mami ya? Memang keinginan Mami. Oke. Terus saya juga kemarin kan dari luar kota nih. Saya mau tanya, kemarin kalau saya nggak salah, saya dapat informasi dari pemberitaan bahwa pengacaranya Vena itu menyatakan ini orang sudah mau cerai, tidak perlu berkomunikasi lagi. Itu betul nggak? Ada statement itu dari kuasa hukumnya Vena, betul? Ada statement itu? Nggak, kita tanyakan mereka pasti meliput. Ada statement itu ya? Ada kan? Karena nggak dijawab pun saya melihat ada. Pertanyaan saya ya kepada kuasa hukumnya Vena yang senior, yang terkenal, yang terhebat itu, atas dasar apa dia menyampaikan bahwa kedua pihak orang yang mau bercerai atau pasangan suami istri yang mau bercerai tidak perlu lagi berkomunikasi? Atas dasar apa dia menyampaikan hal seperti itu? Tolong tunjukkan kepada saya yang mungkin masih junior ini, ada nggak di undang-undang perkawinan yang mengatur bahwa seorang suami dan seorang istri yang mau bercerai tidak boleh berkomunikasi? Coba ditunjukkan kepada saya. Mungkin pada saat itu saya lagi bolos mata kuliahnya sehingga saya nggak tahu dan saya nggak pernah melihat adanya larangan tidak perlu berkomunikasi bagi orang-orang yang mau bercerai. Itu satu. Kedua, saya juga mendengar kemarin ya bahwa seorang ibu yang tulus, ya, seorang ibu usia 76 tahun baru sembuh sakit yang tulus bergerak mendatangi rumah anak mantunya untuk mengetahui ada persoalan apa sebenarnya. Bahkan dia sampaikan kepada saya kemarin kalau memang anak mami salah, Ferry salah, Mami siap minta maaf atas nama Ferry. Ya, itu niat baiknya seorang Mami yang disampaikan langsung juga kepada saya. Tapi kenapa seolah-olah kuasa hukum dari pihaknya Vena malah mengolok-olok? Pakai ngapain lah ibu-ibu datang, bawa media, bawa teman-teman? Ini kan nggak pantas. Ya, artinya sampai juga dikatakan nggak perlu berkomunikasi lagi. Ini artinya memutus silaturahmi. Ini pendapat saya. Ya, yang dimana kita ketahui sampai detik ini Ferry dan Vena itu masih suami istri. Tercatat di langit dan di bumi mereka masih suami istri. Kenapa dihalangi? Kenapa dilarang? Itu yang menjadi pertanyaan kami. Saya sebagai kuasa hukum keluarga mempertanyakan juga atas dasar apa dan kapasitasnya apa kuasa hukum Vena melarang ya keluarga bertemu atau melarang untuk berkomunikasi. Sementara yang kita ketahui bersama-sama, ya, saya yakin teman-teman juga sering meliput kan kasus-kasus selebriti, kasus perceraian. Saya mau tanya, diutamakan nggak komunikasi dalam kasus perceraian? Diutamakan. Dalam agenda apa? Agenda mediasi. Gitu loh. Jadi saya heran kalau ada seorang pengacara senior yang menyatakan orang sudah mau cerai tidak usah berkomunikasi lagi. Gitu. Jadi tolonglah gitu loh. Abang saya itu
berbicara saja fokus kepada KDRT. Toh Ferry juga sudah masuk kok sekarang. Mau ngapain lagi? Ngomong-ngomong misalnya kemarin ada lempar isu Ferry mengancam begini begitu. Saya yakin Ferry juga nggak bodoh. Kalau sesuai apa yang di pemberitaan yang saya lihat, bahwa Ferry mengancam kalau nggak mau diajak berhubungan suami istri, maka Ferry mengancam Vena akan menyebarkan foto atau video. Ya, foto Iya, enggak, artinya apa di pemberitaan? Dan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Saya rasa Ferry nggak sebodoh itu. Sekarang Polri itu udah canggih, ada cybercrime. Yang dimana kalau Ferry sampai melakukan itu terhadap Vena, pasti Ferry juga akan ketangkep. Pasti Ferry berurusan hukum, undang-undang ITE. Jadi sudahlah, stop. Artinya melempar isu masalah ranjang, melempar isu masalah nafkah, melempar isu lagi saat ini masalah ada ancaman. Kalau memang ada ancaman, silahkan laporkan. Jangan membangun isu, membangun opini publik yang negatif terhadap Ferry. Ferry udah masuk, mau diapain lagi sih? Gitu loh. Yang pinter gitu kan. Yang pinter yang bener-bener aja. Jangan mengklaim dirinya pinter, tapi apa yang dia perbuat, ya seperti tadi saya pertanyakan, apa dasarnya orang dilarang untuk berkomunikasi? Kurang lebih begitu dari saya. Bang, sikap keluarga terkait statementnya kemarin mengenai adanya video atau foto tanpa busana yang akan disebar, apakah ada sikap dari keluarga, Bang? Agak kenceng. Ya kalau dibilang ada dengar kemarin tuh agak kaget ya. Soalnya saya pikir nggak mungkin Ferry akan melakukan hal sebodoh itu ya. Yang tadi udah disampaikan sama Bang Sunan. Karena itu kan yang bagi yang menyebarkan atau yang mengedarkan itu kan ada undang-undang ITE. Itu aja sih, dan saya nggak percaya Ferry akan melakukan hal seperti itu. Tapi sikap keluarga terkait pernyataan itu, apakah akan mencoba menempuh hal lain gitu, Bang? Atau meminta klarifikasi kepada VM gitu terkait statement itu? Iya, makanya justru saya selaku kuasa hukum keluarga, dia yang melempar pernyataan, suruh dia yang membuktikan. Bahkan ya silahkan laporkan kalau memang ada ancaman seperti itu. Saya mendukung. Kenapa? Itu kan sesuatu hal yang tidak boleh atau ada dugaan pelanggaran hukum. Silahkan tempuh upaya hukum. Ya. Dan tadi Mas Ari, apa yang menyebabkan Mas Ari tidak yakin bahwa seorang Ferry bisa melakukan atau pengancaman atau bahkan berbuat apa yang dituduhkan itu? Emang dia nggak sayang sama Vena? Sekarang gini aja ya, dia itu kan dari awal ketemu Vena, agak kerasa. Iya, dari awal ketemu Vena aja dia itu kan udah dari awal ketemu, pendekatan sampai akhirnya menikah itu kan dia memang tulus menunjukkan itu kan sayang banget sama Vena dan keluarganya. Jadi nggak mungkin melakukan untuk hal yang bodoh kayak gitu ya. Ya Mas bisa ngomong sayang banget sama Vena. Emang apa sih yang Mas ketahui bahwa seorang Ferry ini bener-bener sayang sama Vena? Emang apa yang Mas tahu gitu? Ya saya melihat dengan mata kepala sendiri ya kalau Ferry itu sayang sama Vena ya. Contoh kecil aja ya. Jadi dalam rumah tangga aja dia membantu pekerjaan rumah tangga, baik itu menyapu, ya memang itu kan sudah tugasnya suami istri meringankan pekerjaan rumah tangga, dan memang namanya suami istri itu kan harus saling mengisi gitu loh satu sama lainnya dan menutup kekurangannya kayak gitu. Jadi selama ini yang saya lihat ya, yang dipandang sama masyarakat ini Ferry itu jelek lah atau negatif lah, tapi
kemana kebaikan Ferry itu yang selama ini dilakukan kepada Vena dan keluarganya? Apakah memang sudah dihilangkan atau memang sudah dilupakan? Kebaikannya itu kayak apa sih Mas? Yang Mas tahu aja, nggak lebih nggak kurang. Kebaikannya ya dari mulai menyayangi Vena, Fania, baik Atala ataupun Mami Ayu, ya contohnya gini, dia kan ya pokoknya banyak lah bagaimana dalam satu keluarga itu saling menyayangi itu saya ngelihat gitu loh. Apa yang Mas lihat? Ya kan dia kan sayang sama Fania, baik dia mandiin ataupun nganter sekolah gitu. Itu yang Mas lihat ya? Ya. Apalagi yang Mas lihat? Ya baiklah, dalam hubungan suami istri ya kita udah lihat lah bagaimana Ferry baiknya ke Vena gitu. Banyak banget pokoknya. Apapun diusahakan untuk menyenangkan pasangan itu, saya tahu banget ya, Ferry itu seperti Mas apa. Bilang banyak, kasih contoh aja apa saja. Kan banyak nih, kasih contoh apa saja banyak nih. Jadi ya. Yang Mas tahu, Mas lihat, nggak lebih nggak kurang. Oke, ya apa yang diinginkan Vena kayak gitu. Jadi diturutin gitu loh. Dia Apa contohnya? mungkin ya dia pengen makan ini, pengen sesuatu itu. Ya contoh kayak kemarin lah, dia bikin surprise untuk Vena ulang tahun itu kan tanpa diketahui sama Vena ya kan. Jadi dia berusaha bagaimana istri saya itu senang. Jadi dia inisiatif sendiri, dia bikin surprise kayak gitu loh. Kalau nggak salah kan saya dapat info juga Mas Ferry itu mengerjakan pekerjaan rumah tangga kan? Ya itu juga salah satunya. Enggak, Mas itu dapat info atau Mas lihat Bukan, langsung? Kalau itu saya lihat langsung. Saya lihat langsung apa? karena Memang pekerjaan rumah tangga apa? Lagi ada di situ. Jadi baik dia menyapu, ya saya bilang mengepel, ngangkat jemuran. Ya contohnya seperti itu. Mas lihat langsung ya? Lihat langsung ya. Bagaimana udah suami istri lah. Memang itulah yang dibilang harus saling mengisi ya seperti itu. Masuk buang sampah dan ke pasar. Iya. Termasuk buang sampah dan buang ke pasar. sampah dan iya ke pasar pun Ferry untuk belanja dia yang lakuin itu. Karena Tapi saya udah lihat konfirmasi belum sih Mas ke Mas Ferry nih mengenai tuduhan yang kemarin dari pihak sana gitu, katanya mengancam Mas Ferry akan membuka video-video kayak gitu. Itu udah nanya langsung ke Mas Ferry-nya belum? Mas Ferry menyangka atau bagaimana? Iya, saya rasa begini ya, simpel sekali. Mas Ferry saat ini sedang ditahan kan? Handphonenya ada di mana? Pengacaranya. Hah? Pengacaranya. Di pengacaranya. Iya. Ya. Silakan saja kalau memang ancaman itu ada, ya itu kan bisa dilaporkan, ya. Dan orang biasanya ngancam itu meninggalkan jejak. Silakan saja dilaporkan. Jadi jangan membangun opini publik negatif terus. Sementara kebaikan Mas Ferry selama ada 6 bulan ya mereka menikah. Lebih. Nah, taruhlah sekian bulan itu kayak seolah-olah hilang begitu saja. Yang ditampilkan selalu yang negatif gitu. Ya cobalah, jangan seperti itu. Ya, ingat seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang pasti ada baiknya. Jadi jangan cuman yang jelek-jeleknya aja yang dilemparkan isu dan belum tentu benar ya. Gitu. Kenapa nggak cerita? Iya sih sejahat-jahatnya Ferry, tapi dia sayang.